Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul kembali di kelas online hari ini, hari Rabu. Yang insyaallah nanti yang diisi oleh guru saya juga, guru kita semua dari Pesantren Properti yaitu Pak Bedit. Insyaallah dalam beberapa waktu kesempatan ke depan nanti kita akan menggali ilmunya Pak Bedit ini yang alhamdulillah memiliki beberapa titik di perumahan di Magetan ya Pak ya. Insyaallah mungkin nanti ada Pak Bambang juga untuk sementara beberapa waktu sambutan sebentar mungkin karena kan jadwal yang agak padat karena menyiapkan beberapa program baru untuk pesantren properti. Karena beberapa waktu dekat lagi nanti ini akan ada beberapa program yang mau dibuka. Contohnya seperti program kuliah setahun nanti dibuka bulan September insya Allah. Nanti tahun kedepannya lagi insya Allah ada kelas kuliah malam. Itu khusus semua umur, semua laki-laki dan perempuan insya Allah bisa. Jadi buat yang tidak ada kegiatan siang harinya bisa ikut yang kelas malam nanti itu. Insya Allah dibuka nanti tahun depan. Yang diinfokan lagi nanti. Bisa dicek web kita di pesantrenproperty.com. Dan sebentar lagi mungkin ada program yang sayang anak juga. Mungkin awal bulan puasa. Insya Allah kita akan buka program sayang anak. Jadi tetap yang tertarik terhadap programnya atau ingin mengetahui informasinya bisa dicek web kita di www.pesantrenproperty.com. Di situ udah ada program-program yang akan kita buat kembali yang kita akan buka. Begitu. Mungkin yang join sudah alhamdulillah sudah ada 66 orang. Sambil mungkin Pak Bambang sedang bersiap-siap sebentar mau pembukaan mungkin untuk kelas online hari ini. Seperti yang ada di layar Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, mungkin di HP atau di laptop, ada portofolio tentang Pak Bedit. Bisa dilihat dari dahulu beliau seorang Pak Presma BEM di Unsud Prokto. Mau mulai sekarang Pak. Oke, Pak Bambang sudah siap, jadi kita berikan waktunya kepada Pak Bambang. Waktu dan tempatnya saya persilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Mas Bedit tambah ganteng. Jadi hari ini kita hadirkan ini mantan ketua BEM Unsud. Nah, itu. Tapi begitu lulus jadi tukang bakso, jual bakso di Purwokerto. Tapi hikmah jual bakso itu akhirnya bisa dapat wanita cantik, wanita berwajah berwajah Jawa banget gitu kan ya, wajah Jawa banget, dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 anak, putri-putri semua. Tujuan saya memperkenalkan hanya satu kok, biar nggak terpencet sama Mas Bedit gitu aja. Dan alhamdulillah ya perjalanan panjang Mas Bedit dari bisnis bakso, karena kan nggak cucuk masuk sarjana bisnis bakso itu kan ya menyaingi pengusaha kecil gitu kan. Sudah sarjana di wisuda tapi kan jadi tukang bakso kan sama dengan menyaingi pengusaha kecil. Maka selalu saya sampaikan, kalau kalian teman-teman lulus sarjana, ya tolong jangan bisnis yang menyaingi usaha kecil gitu kan, menyaingi UKM. Ini kan setengah air atau dolem gitu loh. Kalau saya, tapi monggo gitu kan ya, monggo pelan-pelan lah teman-teman beralih ke usaha properti, karena bukan masalah ingin kaya, bukan.
Tapi usaha properti itu bagian dari perjuangan seluruh anak bangsa loh ya. Itu saja. Tolong jangan berpikir hanya semata supaya kaya. Tidak. Kita tidak ngajarin teman-teman supaya kaya raya. Enggak lah. Kita enggak pernah, jarang sekali ngomong, oh, kamu supaya kaya. Enggak. Tapi bagaimana ini menjadi ladang amal, menjadi ladang dakwah teman-teman. Karena dengan punya kekuatan ekonomi yang baik, insya Allah bisa membantu banyak teman saudara-saudara kita. Dan apa yang kalau teman-teman jadi usaha properti, paling tidak ada ratusan pengusaha lain yang terdorong. Dari tukang batu, dari tenaga kasar, tukang pasir, tukang material, toko besi, toko elektronik, yang jual lingkungan, warung-warung sebelah itu hidup. Jadi tidak perlu kita menghidupkan usaha UKM. Kalau teman-teman kuat di usaha properti, secara otomatis, betul ya, usaha kecil lainnya akan hidup. Jadi bagi teman-teman sekarang yang masih usaha UKM, tolonglah pelan-pelan ditutup gitu. Pelan-pelan ditutup. Terus usaha itu, kalau kalian ingin jadi orang yang lebih mulia, usaha itu diberikan kepada saudaramu yang lain. Supaya apa? Ada kesempatan. Itu saran saya, ya. Jadi hari ini, malam hari ini sampai jam 10 nanti. Wow. Oh, iki Zoom-nya bayar, Mas. Jadi Zoom-nya ini enggak gratis. Kalau gratis kan yang 45 menit. Ya. Ya kan? Ini bayar. Bayar itu, jadi kalau ada show hanya 45 menit, pasti Zoom-nya enggak bayar itu. Kalau kita bayar, Mas, langganan. Jadi mampu sampai 300, Mas, gitu. Kita langganan tiap bulan, Mas. Jadi kelas online juga kita ragat gitu loh bahasanya. Jadi sampai monggo sampai setahun jam 2 jam masih mampu. Dan harapan kalau mampu teman-teman ya nanti diskusi aja sampai jam 10 malam sampai sahur kalau besok ya. Jadi teman-teman semuanya, pengalaman panjang Mas Bedit, merasa sekarang walaupun ada corona gitu ya, kurang lebih 1 bulan sebelumnya sudah sampaikan, Mas Bedit tolong sekarang ya segera stop daripada hal-hal yang sifatnya cash out harus keluar. Bagaimana cash in bisa masuk? Karena situasi sekarang yang harus dipahami teman-teman. Ini nggak tahu loh ya. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan loh. Perkiraan nih paling cepat sampai Desember loh ya. Sampai Desember loh. Dan untuk siap-siap 3 bulan lalu, 2 bulan yang lalu saya bilang Mas Bedit, pada saat saya mempelajari namanya akhir zaman saya. Ya. Akhir zaman. Saya bilang Mas Bedit siap-siap aku. Harus di rumah ada uang tunai. Ya, disiapin benar. Jangan semua dalam bentuk material, dalam bentuk yang di luar. Tapi cadangkan dana. Karena situasi sekarang yang diperlukan hanya 2, Mas. Punya uang tunai karena gue bayar listrik dan sebagainya, dan punya makanan. Mungkin sertifikat dan sebagainya mungkin nggak ada arti, kurang berarti saat ini. Ya, investasi kurang berarti. Tapi penting banget bagaimana sekarang teman-teman memegang cash. Ini yang satu hal yang kan. Dan situasi dunia sudah berubah, ya, sudah berubah, berkembang dengan cepat. Situasi 2-3 bulan kita nggak tahu. Tapi kenapa Mas Bedit merasa tenang, aman? Juga besok Mas, minggu hari Jumat yang akan ngisi juga kelas online. Satu santri kita juga pengajar tetap di pesantren seperti Mas Bedit yang dari Bandung, Mas Taufana. Minggu depan ketemu lagi. Dia juga aman, nyaman, nggak keburu-buru. Diawali dengan apa? Karena kewajiban tanah, kewajiban pihak-pihak itu sudah ada proteksi. Sekarang mungkin pada kalut karena pembayaran tanahnya harus tanggal berapa, bulan apa. Kalut itu. Itu yang membuat kalut. Tapi Mas Bedit besok Mas Taufana akan fokus membicarakan itu. Itu minggu hari Jumat ya jam 7:30 juga. Jadi Mas Bedit akan menceritakan pengalamannya mengatasi situasi seperti ini ya. Itu pengalaman saya tahun 2006 ya, berarti sudah 14 tahun lalu pada saat kami mengalami gempa bumi di Jogja. Hampir sama. Tetapi pada gempa bumi Jogja itu gempa bumi Jogja kalau dulu yang kami lakukan hampir 2 tahun mati suri di Jogja. Tetapi di kota-kota lain hidup. Nah,
Di Jogja saya mati suri bagaimana ngatasi, tapi saya mencari rezeki dari kota-kota lain. Ada di Banjarmasin, ada di Cirebon, ada di Solo. Masih posisinya cash in dari kota lain bisa masuk. Tetapi sekarang posisi dari kota lain tidak masuk. Nah ini bagaimana ngatasi? Kalau kami punya pengalaman, akhirnya alhamdulillah dengan COVID-19 ini, hikmah buat saya bisa menyusun kurikulum yang baik, bisa sangat rapi, bisa sangat detail, ya, bisa sangat insya Allah kita juga buat program-program 1 tahun pendidikan yang lebih nggak kayak kemarin, jauh lebih sangat profesional, ya. Kita ada kelas online 1 tahun, ada pendidikan-pendidikan di properti, dan insya Allah juga kita sudah ada 50-an beberapa teman yang ingin membuka cabang kantor cabang untuk promosi tentang pesantren. Teman-teman juga nanti kalau ingin bergabung, ingin bukan masyarakat ya, sebagai anak bangsa punya tanggung jawab sebagai kepanjangan tangan pesantren properti, ya sudah ada 50 sekarang. Saya mau tak buka untuk bagaimana membantu mensosialisasikan namanya tanah untuk anak negeri. Kita ada 2 program namanya Cinta. Kalau kita jargon kita satu adalah tanah untuk anak negeri atau tuan, yang satu adalah jargon kita adalah jaga tanah luhur. Itu yang menjadi motivasi keberadaan pesantren. Jadi teman-teman yang ingin juga bergabung, kepingin menjadi bagian dari pesantren properti, mengedukasi ke masyarakat, caranya bagaimana, itu akan bisa chat ke admin. Mungkin tidak panjang-panjang, monggo Mas Bedit bisa. Tadi saya di Facebook saya tulis pendekar dari lereng Gunung Lawu. Nah, Gunung Lawu itu kan Magetan, itu kan ya. Dan harus teman-teman ingat, Gunung Lawu itu tempat bersemayamnya Brahma Kumbara. Nah, di situ ada Brahma Kumbara, ada Mantili, artinya apa ada? Laksmini. Lah itu cerita kita masa lalu. Jadi insya Allah Mas Bedit itu juga sepiawai Brahma Kumbara. Amin. Ya, sepiawai Brahma Kumbara. Tapi istrinya itu bukan kayak Mantili, tapi kayak bukan kayak Laksmini, tapi kayak Mantili. Jadi saya pikir cukup, matur nuwun, monggo waktu saya berikan sepenuhnya pada Mas Bedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya masuk lagi nggak, Bang? Oke. Langsung nih, kedenger ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuat lagi menguatkan kita semua. Tuhan yang Maha Sehat lagi menyehatkan kita semua. Dan Tuhan yang Maha Hebat lagi menghebatkan kita semua. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi kita semua yang terus membimbing kita, memberikan suri teladannya kepada kita semua, sehingga kita bisa melewati ini semua. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik moderator, adik-adik kami, Mas Fadil dan kawan-kawan, santri properti yang sebelumnya ada di Pak Zamil Azaini, guru kami juga, dan luar biasanya mereka semua ini adalah hafal Al-Quran gitu ya. Jadi mereka semua adalah tahfidz Quran yang hari-hari ini terus memberikan suri teladan dan memberikan sumbang kontribusinya, sehingga Pak Bambang ini nggak sendirian. Karena biasanya saat lockdown ini bingung Pak Bambang kalau nggak ada temannya. Kemudian yang kami hormati dan kami sangat patuhi Bapak Guru Bambang Ibnuruddin Hidayat yang terus memberikan wejangan, memberikan saran, memberikan bimbingan, sehingga kami bisa lolos dan bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Juga guru-guru properti kami, guru-guru bisnis kami yang di malam hari ini insya Allah hadir dan juga mungkin belum bisa hadir, semua ilmu, semua
pengalaman, semuanya berasal dari guru-guru kami, dan hari ini kami hanya berusaha untuk menyampaikan berdasarkan pengalaman kami. Dan juga teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Perjalanan saya lahir, tinggal, sampai SMA di Magetan, Jawa Timur. Bapak Ibu semua, betul di bawah lereng Gunung Lawu gitu ya. Kami orang desa, bapak saya petani, kemudian alhamdulillah saya bisa kuliah di Universitas Indah Sudirman Purwokerto, yang pada saat itu kami tidak cukup percaya diri untuk mendaftar di universitas negeri yang cukup ternama saat itu, dan yang penting saat itu adalah negeri. Karena bagi kami negeri menurut kami adalah yang murah gitu kan ya, yang murah, dan alhamdulillah lewat SPMB zaman dulu kami diterima di Purwokerto. Dan Purwokerto menjadi perjalanan yang sangat berkesan bagi kami karena kami akhirnya mengenal organisasi, mengenal bagaimana berkawan, bagaimana kita bermanfaat dan berguna kepada orang lain, dan kami aktif di beberapa organisasi himpunan mahasiswa hingga sampai ke BEM Fakultas Ekonomi. Kemudian perjalanan kami saat itu orang tua saya berpesan ketika mau kuliah bahwa, Dit, kalau mau kuliah tujuan atau karepmu piye, kalau bahasa Jawa ini karepe piye gitu ya. Nah, yo saya jawab, yo pokoknya sinau Pak gitu ya. Nah, gini, jadi nak umpama kuliah, akhirnya akan ada dua pilihan dalam hidup, dalam pekerjaan. Apakah nanti kamu cari kerja atau bikin kerjaan, gitu ya. Sebelum sampai saya jawab, bapak saya sudah langsung bilang, kalau kuliah hanya untuk cari kerja, ya mending kerja di sawah sama bapak. Jadi bapak saya petani tebu yang setor tebu ke pabrik-pabrik gula di Kabupaten Magetan, Madiun dan sekitarnya. Oke, berarti saya harus apa? Berarti kamu harus menciptakan lapangan kerja, harus wira swasta, harus nolong saudara-saudaramu. Akhirnya masuk sekali di pikiran saya, dan saat lulus kuliah, usaha kami pertama, bahkan sejak sebelum lulus itu ya, kami usaha di warung bakso di Purwokerto, dan warung bakso kami hanya bertahan kurang lebih 1 tahun dengan keterbatasan kami tidak bisa survive di warung bakso itu. Singkat cerita, kami pulang ke Magetan, bingung gitu ya, bingung, dan kemudian ada teman yang ngajak di usaha konstruksi, usaha kontraktor, dan di 2009 kami memulai usaha konstruksi. Jadi di bidang konstruksi kami sudah 10 tahun lebih ya, dari 2009. Kami mulai mengerjakan proyek-proyek rumah-rumah pribadi, kemudian juga di instansi pemerintah, kemudian juga di pabrik-pabrik gula di BUMN, dan kami bertahan sampai tahun 2014, 2015, 2009 sampai 2014. Nah, saat 2014 itu sebenarnya kami ibaratnya proyeknya lagi akeh-akeh gitu ya, lagi banyak-banyaknya. Tapi saat lagi banyak-banyaknya kami juga merasa tidak nyaman, merasa bingung. Sepertinya profesi ini kok bukan nggak enak gitu ya, bukan kami banget. Maka kami berkesempatan saat itu mengerjakan sebuah proyek perumahan, ada sebuah proyek perumahan yang di Magetan gitu ya, dan seorang developer yang mencari kontraktor. Singkat kata kami kenal, dan Mas, tolong kerjakan rumah kami gitu ya. Tolong kerjakan rumah kami, ini ada 10 unit. Nah, 10 unit ini harganya per rumah 75 juta saat itu, rumah komersil. Nah, Mas Bedit, 75 juta ini kan sudah untung ya gitu. Ya sudah gitu. Bicaranya gitu. Ya sudah, saya sudah untung gitu. Sudah kami hitung dan sudah untung. Oke. Gimana kalau Mas Bedit kita bayar 85 juta per unit? Gitu ya, 85 juta kali 10. Nah, bingung saya. 75 juta sudah untung, kok jadi malah 85 juta nih developer kasih saya. Maksudnya gimana Pak developer kan gitu ya. Jadi Mas Bedit, hitungan kita 75 juta dan 75 juta jenengan sudah untung, ini malah kami bayar 85 juta. Tapi caranya gini Mas Bedit,
jenengan kerjakan dulu, jenengan bangun dulu. Nah, kalau nanti sudah jadi, saya bayar melalui pencairan KPR-nya. Gitu ya. Jadi kalau 75 juta kan bayarnya by termin nih, 20% bayar, 40% bayar gitu kan ya, atap bayar gitu. Nah, ini tak tambahin 10 juta Mas Bedit, tapi selesai baru bayar. Gitu ya. Oke, akhirnya singkat saya deal karena saat itu rekanan-rekanan bangunan saya, toko-toko bangunan sudah cukup lumayan di Magetan dari kontraktor itu. Dan kemudian saya kerjakan saat 3-4 bulan selesai bangunan itu waktunya saya mengajukan pencairan gitu kan ya. Nah, saat melakukan pencairan developernya bilang gini, nuwun sewu Mas Bedit, proyeksi tidak seperti yang kita canangkan kemarin, maka Mas Bedit ini kami bayar sekian dulu. Nah, sekian dulu itu kecil banget, hanya 5% dari nilai kontrak. Gitu ya. Kemudian dicicil lagi bulan depan, dicicil lagi, bahkan sampai 1 tahun lebih itu baru selesai. Maka di tengah perjalanan saya berpikir, loh kalau begitu, ya enak dia ya. Sebenarnya saya biayai bangunan, dan kemudian walaupun membagi untungnya ke saya 10 juta per unit, tapi nggak modal sama sekali, 75 unit kali 10 gitu kan ya. Ya enak dia gitu ya. Kemudian saya berpikir, loh kenapa nggak bikin sendiri gitu. Nah, kemudian kami mencoba kafling 45 unit, dan kawasan pertama kami di tahun 2015 awal di 23 unit di depan Terminal Magetan, mainstream resident. Nah, kemudian perjalanan kami ngurus bangun bisa karena kontraktor, ngurus izin bisa karena sudah banyak kenal di Pemda, tetapi jualan juga tidak mudah ternyata gitu ya. Jualan ternyata tidak mudah. Saat itu dalam 6 bulan pertama saya hanya laku 1, dan itu pun laku oleh teman saya sendiri. Jadi teman saya sendiri kerja di pelayaran gitu ya, kerja di pelayaran, saya rayu-rayu untuk ambil, dan akhirnya ngambil. Nah, di tengah kebingungan penjualan gitu ya, akhirnya saya ketemu Mas Tommy S. Wahyudi di Madiun saat kopdar acara di organisasi RE waktu itu. Nah, kemudian Mas Tommy nyarankan saya supaya ikut seminar. Ya itulah seminarnya Pak Bambang Ibnuruddin Hidayat. Waktu itu belum ada pesantren properti. Sudah dibangun waktu itu mungkin, tetapi belum mengadakan kelas-kelas. Kami seminar di hotel, dan itu seminar hotel Pak Bambang yang terakhir. Kami bersyukur sekali ketemu Pak Bambang Ibnuruddin Hidayat, dan akhirnya kami konsultasi, kami terus mencari tahu, berguru kepada beliau, dan sebenarnya simpel saja. Saya masih ingat pagi-pagi subuh-subuh lihat ke proyek kami saat 2015, dan Pak Bambang hanya menyarankan 2 hal. Karena saya kontraktor, saya bikin bedeng itu ya untuk nyimpen material di depan saya. Di depan biar hemat, pikiran saya kan biar hemat. Tetapi ternyata hemat kontraktor tidak berbanding dengan strategi pemasaran. Pak Bambang hanya bilang bedengnya pindah ke belakang, gate-nya dibikin, kemudian dipaving 50 meter, dan diaktifkan marketing penjualannya. Karena saat itu saya hanya jualan sendiri, dibantu staf saya hanya 1, staf admin, dan itu pun kantornya di rumah, gitu kan ya. Tidak masih ingat di garansi mobil, di garansi tempat saya. Jadi belum benar-benar ter-SOP. Kami lakukan itu saran-saran Pak Bambang, dan akhirnya sold out. Dan singkat kata kami sudah ada beberapa proyek di Magetan, kemudian di Wonogiri, dan juga ada di Anjatan. Semuanya berkat guru-guru kami, dan juga kemurahan oleh Allah SWT, sehingga kami bisa melewati itu semua. Dan di malam hari ini kita akan berbagi bagaimana, karena saat ini masa-masa corona gitu kan ya, masa-masa corona yang bikin pusing, sungguh tidak terbayangkan sama sekali begitu cepat ketika Desember di Cina dan sekarang sudah sampai di Magetan. Mohon maaf, moderator, saya dibantu untuk ganti slide biar saya bisa menampilkan slide saya. Siap. Oke, terima kasih.
Baik, terlihat ya? Belum? Siap. Baik, terima kasih. Jadi era corona seperti ini cenderung membuat kita was-was, cenderung membuat kita khawatir karena segala aktivitas menjadi terbatas. Yang awalnya kita bisa misalkan bertukang, ternyata tidak bisa. Yang awalnya bisa kita catering, bisa presentasi ke setiap instansi, bisa sebar brosur, bisa aktivitas marketing, ternyata sekarang tidak bisa. Kemudian kita juga harus terpaksa tinggal di rumah dan menjaga kesehatan kita masing-masing, sehingga mungkin bisa jadi akan berimbas kepada unit bisnis kita. Nah, di sore hari ini kita akan belajar bagaimana strategi menyelamatkan cash flow developer properti di era pandemi corona ini. Karena cash flow adalah nyawa, cash flow ibarat manusia itu adalah ibarat darah yang mengalir di setiap tubuh kita, di setiap organisasi usaha kita. Nggak ada darah, mati kita. Nggak ada cash flow, mati kita. Maka sudah betul bahwa jargon-jargon bisnis adalah cash flow adalah the king dan laba adalah ratunya gitu ya. Antara cash flow dan laba inilah saling beriringan. Kita tidak boleh hanya memperhatikan cash flow tetapi mengesampingkan laba, dua-duanya harus kita pertimbangkan. Tetapi dalam kondisi-kondisi seperti ini mungkin kita akan sedikit berbagi laba, mengurangi laba, tetapi darah kita mengalir. Nah, darah kita mengalir. Kondisi sekarang ini Bapak Ibu, oke, kondisi sekarang ini saya update hari ini bahwa ternyata COVID-19 di Indonesia sudah ada 5.136 kasus. Ini tadi pagi Bapak Ibu. Kemudian dari 5.000 itu ada dalam perawatan 4.200 sekian. Sembuh alhamdulillah 400 dan meninggal 400. Ini hanya 1 bulan, kurang lebih ya, 1 bulan lebih sedikit dari konfirmasi kasus pertama, karena di awal Maret. Walaupun kita tidak tahu apakah sebelum Maret itu sebenarnya sudah ada di Indonesia, tetapi kan pemerintah mengkonfirmasi kita di awal Maret. Maka dalam 1 bulan 5.000 begitu cepatnya, dan bisa jadi data ini, ya bisa jadi sekali lagi bisa jadi data ini lebih dari yang sebenarnya lebih dari ini, gitu kan ya. Nah, kondisi saat ini Bapak Ibu, PHK dan pekerja yang dirumahkan tembus 2,8 juta karena corona. Saya ambil dari CNN Indonesia tanggal 13 bulan 4 2020, baru hari kemarin. Ada 2,8 juta karena corona. Dan di Amerika ini yang negara superpower begitu ya, negara superpower sudah ada 6 juta yang di PHK. Gitu dari informasi yang masuk ke kita. Kemudian ada 43.000 nih, ada lagi nih, 43.000 pekerja di Jabar yang dirumahkan karena PHK akibat corona. Dan di Lombok ini kita lihat 180 perusahaan tutup, 11.000 pekerja dirumahkan. Nah, artinya apa? Corona sudah berdampak kepada sendi-sendi sel-sel ekonomi UMKM kita. Bahkan segala bisnis, segala lini bisnis kita sudah kena semua. Dan kalau kita berbicara developer di pagi hari ini, di saat ini, di bulan ini, kita mengalami yang namanya penjualan stagnan dan bisa jadi cenderung menurun. Kalau di antara Bapak Ibu, di antara teman-teman semua penjualan masih stabil, kita pantas bersyukur, kita pantas alhamdulillah sekali. Karena dari hasil diskusi kami dengan beberapa rekanan developer, semuanya sudah sambat gitu kan ya, sudah stagnan, bahkan cenderung menurun. Bagaimana tidak stagnan? Konsumen sekarang seperti yang dibilang Pak Bambang tadi, berpikirnya adalah menahan cash. Bagaimana kita bisa selamat, keluarga kita selamat, kita berpikir beli bahan-bahan pokok dulu. Sangat jarang kita berpikir untuk investasi. Walaupun sebenarnya kita butuh rumah, walaupun sebenarnya kita tidak punya rumah, kita punya uang, tetapi dalam kondisi seperti ini kita terpaksa untuk menahan dulu gitu ya, menahan dulu. Nah, kami mengalami per hari ini perbankan sudah tidak menerima konsumen wira swasta. Bahkan bukan hanya konsumen wira swasta, konsumen pegawai swasta nih. Jadi pengalaman kami, pegawai swasta kerja di pabrik pipa di Surabaya
sudah mau diakadkan hari Senin minggu kemarin. Nah, sudah keluar SP3 nih, sudah mau diakadkan. Tetapi karena corona keluarlah edaran dari kantor pusat bahwa karyawan swasta dan wira swasta pending dulu, tidak jadi diakadkan. Nah, mutiar lah kowe. Dan juga ada kendala-kendala akad. Kendala-kendala akad. Pengalaman kami ada konsumen yang di Bali, gitu ya, sudah SP3, siap akad, pajak-pajak sudah clear, checking plotting di BPN sudah clear. Alhamdulillah sempat clear. Teman-teman ada yang merasakan BPN sekarang tutup, mumet, nggak bisa checking plotting kan gitu. Akhirnya apa? Kendala tidak bisa akad karena tidak bisa datang gitu kan ya. Kita harus terisolasi di rumah, tidak bisa datang untuk akad. Kemudian yang biasanya kita bisa survei lokasi, gathering, sebar brosur, wis ora iso dilakukan. Ora iso tenan. Dan produktivitas karyawan bisa jadi juga menurun Bapak Ibu karena kerja dari rumah, kemudian bisa jadi juga ada pembatasan jam kerja. Kami karyawan semuanya, karyawan kantor gitu ya, kerja dari rumah mulai tanggal 2 sampai kemarin tanggal 12 dan baru 2-3 hari ini kami masuk secara terbatas jam 9 sampai jam 2 jam 3 yang awalnya jam 8 bisa sampai maghrib gitu ya. Dan tukang-tukang kami juga kami harus terpaksa untuk lockdown dulu, pray dulu dan di kemarin sudah mulai masuk tapi juga sangat terbatas. Akhirnya apa? Produktivitas karyawan kemudian tukang-tukang kita, produksi kita akhirnya terjadi stagnan dan menurun. Maka bisa jadi dalam beberapa hal bulan kemudian entah kita kuat berapa lama kalau seperti ini terus terjadi gitu kan ya. Mungkin kita akan terancam kesulitan cash flow dan tagihan-tagihan mungkin molor dan tidak terbayar. Mungkin pengalaman-pengalaman di dunia yang Cina sudah bisa berhasil keluar walaupun ada kasus baru lagi 100-an orang gitu kan ya. Mungkin secara kesehatan, secara virusnya sendiri, moga-moga saja Allah Subhanahu wa taala berkenan, mungkin di pertengahan tahun insya Allah sudah mulai grafiknya turun berkurang gitu. Tetapi imbas ekonomi, imbas UMKM, imbas pekerjaan kita tidak akan secepat itu. Kami yakin tidak akan secepat itu. Imbas kita, pertumbuhan ekonomi kita akan lolos misalkan di akhir tahun itu sudah luar biasa sekali bagi Indonesia. Berarti apa? Kita harus antisipasi nih sekarang sampai akhir tahun. Itu paling minimal sekali kalau menurut kami, minimal sekali. Bisa jadi lebih. Tapi semoga namanya prediksi manusia tidak terjadi, semoga lebih cepat, lebih pemerintah lebih sigap, kita semua sebagai warga negara lebih peduli untuk tetap di rumah, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Itu realita developer yang kita hadapi saat ini. Jika teman-teman tidak menghadapi ini, patut dan sangat harus bersyukur sekali, berarti teman-teman bisa lolos dan teman-teman mungkin bisa survive. Tetapi bagi kita yang mungkin sedikit merasakan, yuk kita antisipasi sebelum semuanya semakin gawat gitu ya, semakin genting. Maka dalam situasi seperti ini saya ingat sebuah perkataan dari Haim Zinnet, seorang guru dan psikolog dari Amerika Serikat. Beliau mengatakan, dalam semua situasi, reaksikulah yang menentukan apakah sebuah krisis akan memuncak atau mereda, dan apakah seseorang akan diperlakukan sebagai manusia atau direndahkan. Jadi apa? Dalam segala situasi, reaksikulah yang akan menentukan, gitu ya. Kita tidak bisa mengontrol apa-apa yang terjadi di luar sana, tetapi kita bisa mengontrol apa yang bisa terjadi di dalam tubuh kita. Kita bisa mengontrol reaksi kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan untuk menghadapi ini. Maka kontrollah, bereaksilah sepositif mungkin. Nah, bagaimana nanti kita bereaksi positif, kita akan belajar di berikutnya. Ada John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa ketika ditulis dalam bahasa Cina, kata krisis terdiri dari dua hal. Satu, mengartikan bahaya, dan yang lainnya mengartikan kesempatan. Itu ya. Saya tidak tahu bahasa Cinanya krisis apa, tetapi John Kennedy mengatakan begitu. Bahwa ternyata dalam setiap krisis, itu selalu ada dua hal.
Yang pertama adalah krisis memang menyebabkan bahaya, tetapi di balik bahaya itu ada kesempatan, ada peluang, ada opportunity yang bisa kita manfaatkan dan yang bisa kita membuat kita lolos. Kemudian Napoleon Hill mengatakan sebuah motivasi dari Amerika Serikat bahwa titik baik dalam kehidupan mereka yang berhasil biasanya datang pada saat suatu krisis. Gitu ya. Jadi orang-orang itu sisi baiknya, sisi hebatnya, sisi kuatnya akan datang biasanya justru saat-saat krisis. Mereka akan menampilkan, memperkenalkan diri mereka yang lain, diri mereka yang berbeda. Jadi saat kita ditempa, saat kita menghadapi sesuatu yang sulit, mungkin kreativitas kita, daya ledak kita, daya juang kita akan semakin kuat, akan semakin hebat. Karena apa? Karena keadaan tidak mungkin berleha-leha lagi, keadaan yang memaksa kita sehingga kita harus lebih kuat lagi. Kita belajar bagaimana seorang pandai besi gitu ya, seorang pandai besi, bagaimana dia bisa besi yang kita tempa sekeras-kerasnya, kita bakar sekuat-kuatnya, justru dia akan semakin kuat, justru dia semakin baik, semakin terbentuk dan jadilah keris, jadilah pedang gitu kan ya. Seorang baja yang ditempa semakin bagus, semakin hebat, semakin baik dan semakin useful, semakin bermanfaat. Yang awalnya baja biasa saja, jadi pisau, jadi pedang, jadi keris, akhirnya bermanfaat. Begitu juga kita. Kalau saat krisis ini kita memaknainya positif, bisa memunculkan potensi terbaik kita, maka tidak mustahil kita akan bisa meledakkan semua potensi kita. Dan saya juga belajar bahwa dalam surat Al-Asyrah ayat 6, sesungguhnya bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Kemudian Allah juga tidak akan membebani seorang itu, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Dan janganlah kamu berduka cita, karena sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Jadi apa, Bapak Ibu semua? Tenang saja, semuanya tidak ada badai yang tidak berlalu. Gitu kan ya. Oke, kita ikhtiar, oke, kita berusaha, memang harus kita lakukan, tetapi Allah sudah berjanji di hadapan kita semua bahwa janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Dan tidak ada Allah itu menguji di luar batas kemampuan kita, gitu kan ya. Jadi di bawah kesulitan selalu ada kemudahan. Itu yang kami pelajari. Baik. Kita langsung ke materi inti kita, karena kita nanti akan bagaimana memperbanyak diskusi. Strategi yang kita lakukan agar cash flow perusahaan kita kuat menghadapi tadi omset yang menurun, kemudian cash flow yang mencekik gitu kan ya. Apa saja strategi yang bisa kita lakukan? Ini pengalaman kami yang kita lakukan di unit usaha bisnis selama 10 tahun lebih, dan juga inspirasi dari guru-guru kami. Bahwa ternyata dalam hal begini, dalam hal sesulit ini, langkah pertama yang harus kita kuatkan adalah mental diri kita sendiri dan karyawan-karyawan kita. Mengapa demikian? Karena karyawan-karyawan kita itu melihat kita itu leadernya, kita ownernya, kita project manajernya, gitu kan ya. Maka arahnya seperti apa nih Pak Bos ini, gitu kan ya. Jangan-jangan kalau kita loyo, gitu ya. Jangan-jangan kalau kita loyo, kita pesimis menghadapi ini, maka down-lah mental karyawan kita. Karyawan kita yang berhadapan dengan user, karyawan kita yang berhadapan dengan konsumen, waduh, jangan-jangan ini yang deal tidak bisa dibangun oleh bos saya, gitu kan ya. Jangan-jangan konsumen ini nanti wan prestasi gitu kan developer saya gitu kan ya. Jangan-jangan ini sudah mau jatuh tempo pembayaran tanah, kita tidak bisa bayar. Jangan-jangan kontraktor sudah teriak-teriak, kita tidak bisa bayar. Dan semua yang bertarung itu, yang menghadapi itu, lini pertama kan karyawan kita. Nah, kalau karyawan kita mentalnya sudah down, habislah kita. Maka kuatkanlah mental diri kita dan kuatkanlah mental karyawan kita. Dengan apa? Dengan sadar sepenuhnya bahwa kita memang harus hadapi ini. Kita boleh positif, boleh semangat, boleh optimis, tetapi kita harus sadar bahwa ini memang patut kita waspadai. Kondisi ini memang patut harus kita terus untuk kita kasih perhatian, gitu kan ya. Nah, berarti apa?
kuatkan daya ledak leadership kita semua, gitu kan ya. Kuatkan daya ledak leadership kita semua. Jadi kita hanya akan kuat, kita akan hanya hebat ketika leadership kita kuat dan karyawan kita juga kuat. Kuatkan mental, kuatkan SDM kita. Bagaimana meningkatkan leadership kita, menguatkan leadership kita? Saya selalu percaya bahwa seorang business owner, seorang pemimpin, seorang direktur, dia owner perusahaan, berarti dia harus bisa share vision. Dia harus memberikan visi yang jelas kepada karyawannya. Saat-saat begini sudah waktunya nih, saya sekalian ringkas ke yang kedua, sudah saatnya, ini kesempatan bagi kita untuk mempertegas sistem perusahaan dan SDM kita. Yang dulu biasanya saat biasa kita sibuk proses produksi gitu kan ya, proses jualan, akhirnya SDM tidak terlalu termanage, tidak terlalu terawasi, walaupun termanage tetapi ya belum maksimal. Maka saatnya lah, ini banyak waktu luang, kita bisa meeting via Zoom, meeting via kecil, terus tebarkan visi, terus tebarkan misi, kuatkan mental karyawan kita. Karena apa? Tugas pemimpin adalah setting clear goal. Jadi setlah goal Anda secara jelas, secara tepat, secara terukur, sehingga karyawan Anda ikut dan dalam perusahaan Anda, mengorbankan kehidupannya untuk perusahaan Anda. Kira-kira apa ya perusahaan Anda yang ingin capai selama 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun kemudian? Sharekan, visikan, kasih semuanya ke konsumen dan libatkan ke karyawan dan libatkan mereka untuk bagaimana memikirkan perusahaan kita. Juga nilai-nilai perusahaan, sharekan, bangun bareng gitu kan ya. Jangan sampai karyawan kita membangun nilai-nilainya sendiri. Nilai-nilai perusahaan itu apa sih? Budaya perusahaan. Karena budaya ini kalau tidak kita arahkan, nanti juga akan tercipta sendiri gitu ya. Berangkat jam 9 atau berangkat jam 8. HP harus dimatikan. Kemudian sholat tepat waktu misalkan. Kemudian jujur, disiplin. Nah, nilai-nilai itu harus kita tanamkan betul ke karyawan kita. Ini saatnya, ada waktu kita untuk mengulang. Gitu kan ya. Saat lockdown ini ada waktu kita untuk mengulang, ada waktu kita untuk mempertegas, ada waktu kita untuk mempertajam karyawan-karyawan kita. Share visi-visi perusahaan Anda, temukan nilai-nilai yang ingin Anda bangun bersama karyawan Anda. Kemudian juga sekarang waktunya saat lockdown begini bangun struktur organisasi yang baru atau yang lebih baik gitu ya. Perjelas SOP dan perjelas job desk-nya. Kalau perlu sudah investasi kepada sistem informasi developer misalkan. Job desk kita perjelas semuanya. SOP kita. Mas, saya sudah punya SOP. Mas, karyawan sudah jelas, sudah bisa. Oke, luar biasa. Tetapi seberapa detail, seberapa terinci, seberapa goalnya keluar gitu kan ya. Nah, sekarang waktunya, karena kita sekarang punya waktu yang banyak, tidak produksi juga sedikit terhambat gitu kan ya, marketing juga hanya via online. Kita punya waktu untuk bagaimana menguatkan mental kita, menguatkan karyawan kita. Saya selalu percaya bahwa mental adalah hal yang utama, sistem adalah hal yang utama bagi kita semua. Karena apa? Saya pernah belajar di Coach Fahmi gitu ya, di Grounded, kalau Bapak Ibu semua pernah hadir di Malang gitu, di Grounded Business Coaching, bahwa ada 9 pilar bisnis. Ada 9 pilar bisnis yang itu kalau kita lakukan akan membuat bisnis kita scale up, meningkat gitu ya. Nah, 9 pilar itu apa? Ada cost, ada omset di dalam situ. Nah, kalau kita mau cost dan omsetnya kita kuat, ternyata kita harus mempertegas, memperkuat, memperinci kinerja SDM, meningkatkan kinerja SDM. Itu ternyata menjadi sebuah nilai, menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan, kinerja SDM. Dan juga apa? Kepuasan pelanggan, Bapak Ibu. Sekarang saat lockdown, waktunya kita menyapa pelanggan-pelanggan yang lama dulu. Mungkin perumahan-perumahan kita yang sudah sold out, yang sudah kita jarang ke situ, ya kita bisa menyapa via WA, via Facebook mereka gitu kan ya. Siapa tahu akan muncul opportunity baru dari pelanggan-pelanggan kita. Apalagi
perumahan yang masih berjalan, gitu kan ya. Ciptakan nilai kepuasan pelanggan, waktunya handle komplain secara baik, secepat mungkin, sekuat mungkin, sebaik mungkin. Itu. Kemudian leadership itu tadi set clear goal, kemudian harus result oriented, gitu kan ya. Kemudian ini penting bagi business owner. Terjun sepenuhnya, larut sepenuhnya. Saat-saat segini, Bapak Ibu harus larut sepenuhnya, terjun sepenuhnya. Kalau dulu kita ngebos gitu kan ya, jalan-jalan sudah ada project manager gitu kan ya, sudah ada divisi marketing, sudah ada yang ngurusi KPR, monitor saja dari rumah, telepon HP gitu kan ya, WA. Nah, tetapi saat begini waktunya kita larut sepenuhnya. Waktunya kita kembali, waktunya kita melihat bisnis kita seperti apa, ada apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan. Larut sepenuhnya Bapak Ibu, sudah waktunya. Kalau kemarin kita agak nyantai, sudah tidak bisa lagi. Karyawan-karyawan kita membutuhkan kita, menguatkan mental kita, karena melihat itu tadi badai PHK dan sebagainya. Waduh, jangan-jangan saya kena PHK gitu kan ya. Jangan-jangan ini aku jualan nanti rumahnya nggak dibangun gitu kan sama bosku gitu kan. Jangan-jangan kontraktor saya yang nyari, saya yang negosiasi, saya yang ketemu setiap hari, nah, bosku nggak bisa bayar, saya yang dicari. Nah, jadi karyawan kita hari ini hanya jangan-jangan dalam pikirannya. Maka kuatkan, pertegas kinerja mental karyawan dan diri kita sendiri. Juga yang jauh lebih penting lagi adalah spiritual belt. Apa itu? Ya sudah waktunya kita kembali pada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memberi contoh kepada karyawan-karyawan kita yang sholatnya masih bolong-bolong, saya sendiri juga masih agak bolong-bolong, tapi mari kita perbaiki bersama gitu kan ya, yang tidak tepat waktu gitu kan, budayakan, kemudian misalkan tilawah bersama, sholat duha bersama di kantor gitu ya. Walaupun sekarang kondisi lockdown, ya sudah bareng-bareng di rumah masing-masing skala kecil, kita berdoa bersama, spiritual belt-nya dirubah, mentalnya dirubah, jangan seperti kemarin yang biasa-biasa saja, yang kemarin sudah hebat, sudah kuat, tingkatkan. Sekarang waktunya kita menguatkan sekali lagi mental dan sistem perusahaan kita. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah kalau kita berbicara cash flow, sebenarnya hanya bertumbuh pada dua hal. Apa itu? Omset dan cost, kan gitu kan ya. Omset naik, cost turun. Itu cash flow yang membuat kita positif. Jadi hanya dua hal sebenarnya cash flow itu. Pertama, bagaimana omset, bagaimana kita cost kita turun. Gitu kan ya. Nah, omset ini bisa naik, artinya apa? Berarti omset yang banyak, kemudian tarik pembayaran secepat mungkin gitu kan ya. Tarik pembayaran secepat mungkin, omset kita naikkan secepat mungkin, tetapi apa? Cost kita tekan sekuat-kuatnya dan bayar pengeluaran cicil selama-lamanya. Sebisa-bisanya lebih termin, lebih lama gitu kan ya. Itu cara utamanya. Tidak ada cara yang lain. Jadi hanya dua hal sebenarnya untuk kita cash flow-nya positif. Sekali lagi, omset naik, bayar secepat-cepatnya, uang masuk secepat-cepatnya, cost keluar sekecil-kecilnya, cicil selama mungkin kan gitu ya. Nah, caranya gimana? Saya melihat file-file lama gitu ya, file-file lama. Wah, ternyata saya masih punya uang retensi perbankan misalkan gitu. Ya sudah, sekarang waktunya untuk ngambil. Sekarang sudah waktunya untuk nyairkan. Kemudian DP konsumen, persuasi secara head to head ke konsumen, bangun hubungan yang baik sehingga walaupun dalam kondisi begini konsumen bisa masuk gitu ya, bisa masuk konsumen kecil-kecil, kemudian jualan in-house juga bisa masuk gitu ya. Artinya apa? Kejar tagihan gitu ya. Pertama adalah kejar tagihan. Kemudian yang kedua yang kami lakukan adalah tawarkan layanan turunan developer. Gitu kan ya. Nah, biasanya kita fokus hanya jualan rumah. Biasanya kita hanya fokus jualan kafling. Tetapi saat seperti ini, ibaratnya kita itu palu gada gitu kan ya. Palu gada, apa lo mau gue ada. Nah, tetapi juga tidak meninggalkan core bisnis kita. Nah, berarti apa? Tawarkan turunan-turunan developer. Nah, kami kemarin yang kami lakukan
ada perumahan-perumahan lama kami berusaha menjalin hubungan lagi dengan grup-grup WA mereka. Kami menawarkan, Om, Pak, Ibu, misalkan rumahnya catnya sudah agak kusam gitu kan ya, kami kasih diskon dalam hal begini, kami catkan ulang lagi gitu kan ya. Kemudian mungkin Ibu perlu nambah dapur, ada pasang kitchen set gitu kan ya, ada pasang cat yang baru, korden dan sebagainya. Loh, Mas, kita jadi kontraktor dan gitu ya. Loh, tidak harus gitu ya. Karena saat begini kita bagaimana menaikkan pendapatan. Kalau nggak bisa jualan rumah, ya turunannya ini kan ada. Ada konsumen-konsumen lama kita yang harus kita deketin lagi. Loh, kalau kita bukan kontraktor, piye? Ya gampang, kita jadi maklar ala kontraktor. Loh, gimana caranya? Ya sudah, kita hubungi konsumen yang lama gitu kan ya. Mas, saya perlu cat baru. Ya sudah, hubungan dengan kontraktor, kita ngambil selisihnya kan gitu. Kan ya nggak apa-apa, kan nggak masalah kan gitu. Tetapi ada uang pemasukan gitu kan. Tapi ada uang pemasukan. Karena saat begini kita harus nambah, kita harus menghidupkan pemasukan gitu kan. Hubungilah perumahan-perumahan teman-teman yang lama yang sudah setelah terima gitu kan ya, tawarkan pekerjaan-pekerjaan tambahan, Bu, catnya sudah kusam, tambah pagar dan sebagainya. Atau perumahan kita yang baru juga begitu. Biasanya jualan rumah standar yang sudah setelah terima gitu ya, Bu. Bu, itu kan nggak tambah pagar sekalian, Bu, nggak tambah kanopi sekalian, Bu. Nah, gitu. Nah, artinya apa? Mungkin pagar nggak seberapa, 10 juta, 15 juta gitu kan ya. Mungkin kanopi nggak seberapa. Loh, tetapi ya lumayan gitu kan ya, bisa untung sejuta, untung 500.000 kita serahkan ke kontraktor. Minimal buat bisa bayar listrik, minimal bisa buat gaji karyawan gitu kan. Berarti apa? Omset kita nambah gitu kan. Oke. Terus apa yang kami lakukan? Lah, teman-teman arsitek ini ya, teman-teman arsitek, teman-teman teknik ini, kalau nggak ada proyek baru kan seorang gambar nih, sudah nggak bisa ngapa-ngapain nih, mau nungguin tukang juga, tukang sudah agak berkurang kan gitu. Ya sudah, bikin arsitek online, gitu kan ya, bikin arsitek online, tawarkan, bikin brosur via online, jasa arsitek, jasa gambar, gitu kan, jasa gambar. Loh, apa ada orang yang bangun seperti ini? Ya sudah, coba saja daripada nggak gerak, gitu kan ya, daripada nggak gerak, ya coba saja, gitu kan ya. Maka maksimalkanlah potensi-potensi yang ada. Kemudian apa lagi? Lah, manajemen estate nih, manajemen estate. Perumahan-perumahan yang lama ataupun yang baru, kalau kemarin mungkin ada petugas kebersihan gitu kan, ada sampah. Ya tawarkan, Bu, sampahnya kami ambili gitu kan ya. Kemudian apalagi? Mungkin dikelola dengan baik pembayaran listriknya, kemudian pembayaran airnya dan sebagainya. Yuk kita bisa ngambil lumayan itu kan ya, bisa ngambil lumayan. Apalagi kalau perumahan-perumahan kita elit bisa ngambil sekian puluh ribu kali jumlah rumah, itu juga sudah lumayan. Jadi apa? Naikkan omset, kejar DP konsumen, uang retensi perbankan ambil, fokus jualan in-house. Kemudian apa? Bikin kerjaan-kerjaan tambahan, kanopi, pagar dan sebagainya. Oke, kemudian apa? Setelah cash naik, berarti apa? Turunkan cost. Sebenarnya simple, tetapi ya ora mudah. Gimana cara menurunkan cost? Pertama, proses lebih cepat, gitu kan ya. Pangkas proses lebih cepat dan pangkas proses. Ini cara nih, gitu kan ya. Nah, dulu gitu kan ya, dulu saya berkat bimbingan Pak Bambang juga gitu kan ya, guru kami, bahwa ketika membangun rumah, Bugestin masih pakai triplek gitu kan ya, masih pakai kayu. Ya sudah, sekarang sudah nggak gitu lagi. Bikinlah dari baja ringan, bikinlah dari senggavalum. Artinya apa? Mungkin biaya di awal lebih banyak, tetapi awet, lebih cepat bikinnya gitu kan ya. Pangkas cepat, pangkas lebih cepat, pangkas prosesnya. Kemudian apa? Cari bahan baku alternatif. Apa itu bahan baku alternatif gitu kan ya? Kalau biasanya kita maving gitu kan ya, biasanya kita maving rumah misalkan gitu kan, misalnya maving, ya sudah kita tinjau lagi bisnis plan kita yang di paving misalkan hanya 50 cm kanan kiri, yang tengah kita cor saja kan gitu. Berarti apa? Ada alternatif pekerjaan. Sudah cukup menghemat berapa itu kan? Lumayan gitu kan ya. Sudah menghemat berapa? Udah lumayan gitu kan, daripada paving gitu kan. Cor saja gitu. Atau yang biasanya misalkan pakai batu alam, finishing kita agak mahal sedikit. Ya wes, kita pakai
keramik-keramik yang biasa, yang motifnya seperti batu alam gitu ya. Tetapi ya cukup indah, kita tidak mengurangi kualitas yang ada gitu. Kemudian juga temukan supplier alternatif. Nah, temukan supplier alternatif. Apa itu? Yang lebih murah dan lebih bagus barangnya, kan gitu. Gampang sebenarnya. Kalau biasanya kita ngambil ke toko A, ya sudah kita jajaki, temukan supplier alternatif. Kemudian juga takaran pekerjaan yang pas dan awasi. Maksudnya gimana? Ya kalau membangun slope, kalau membangun kolom gitu kan ya, biasanya 12-15, ya sudah 12-15, nggak boleh lebih gitu kan ya. Takarannya yang pas, karena itu sudah diukur, sudah kuat. 12-15 karena tidak diawasi, tukang kita castingnya jeber gitu kan ya. Nah, akhirnya kos kita lebih mahal gitu kan. Itu. Artinya apa? Sesuai takaran yang pas, awasi yang rutin. Kemudian juga pangkas biaya rutin. Apa itu? Listrik, air, ya sudah. Yang biasanya pakai AC, buka saja kantornya, nggak usah pakai AC. Hitung-hitung juga biar coronanya juga tidak menyebar, kan gitu. Berarti apa? Naikkan omset, turunkan kos. Wis hanya itu yang bisa kita lakukan. Itu langkah keempat. Kemudian yang jauh lebih penting lagi adalah ubah gaya marketing. Nah, ubah gaya marketing. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu bisa lakukan yang namanya diferensiasi produk, gitu ya. Diferensiasi produk. Saya kemarin ada ide gini di perumahan kami di Mospati, gitu kan ya, di Mospati Magetan. Nih, kelihatan? Ya. Jadi awalnya kami jualan dengan harga 274 tipe 45, gitu kan ya. Kemudian tipe bangunannya juga tidak seperti itu, lebih lux, lebih bagus, gitu kan. Nah, saat kondisi corona seperti ini, terpaksa saya harus diferensiasi. Apa? Melonceng produk baru yang bisa lebih murah, yang bisa lebih kita tekan, yang bisa lebih dijangkau oleh konsumen. Tetapi syaratnya apa? Nggak boleh kaflingnya congclong. Berarti apa? Berarti harus misalkan di belakang gitu kan ya, 1 deret 5. Itu launching produk baru yang lebih murah, yang lebih efisien, yang lebih terjangkau. Misalkan, berarti kita rubah desain. Nah, rubah desain itu nggak apa-apa, asalkan 1 deret di belakang. Asal tidak jauh-jauh dengan desain yang lama. Gitu. Nah, desain menentukan cost. Kemudian rubah finishingnya, yang awalnya batu alam, berarti ya sudah cukup. Misalkan papan yang kayak kayu itu, kasih plank, kemudian dicat gitu kan ya, mirip kayu, ya sudah cukup bagus. Berarti launching tipe baru yang lebih murah gitu kan. Terus juga ada yang namanya cost leadership. Apa itu? Cost leadership itu dibuat lebih murah, tipenya lebih murah, kelihatannya lebih murah. Misalkan kita jual yang in-house belum ada plafonnya, misalkan gitu ya, ilmunya Pak Bambang nih. Kalau ada plafonnya 200 juta, nggak ada plafonnya 270. Loh, nggak ada plafonnya gimana, Mas? Ya sudah, konsumen nanti kalau sudah punya uang nambah sendiri kan gitu. Nah, contoh mau KPR yang nggak bisa kan, waktu-waktu kayak gini, ya, itu andalkan jualan-jualan in-house seperti itu. Jadi diferensiasi produk, launching produk baru yang itu lebih bisa diterima oleh konsumen, lebih terjangkau, lebih bisa konsumen melihat produk kita lebih menarik. Kemudian juga cara bayar baru, gitu kan ya. Launching produk baru, cara bayar baru atau cara bayar lama optimalkan. Jika kemarin DP kita mengambil lebih gede 20%, 30%, ya sudah DP lebih kecilkan kan gitu. Kemudian kalau kita belum menjangkau in-house yang lebih lama, in-house kita cuma mampu 3 bulan, 6 bulan, agak ngambil resiko sedikit, kita berani in-house 2 tahun. Caranya gimana? Ya sudah 2 tahun harganya ditambah sedikit lah gitu ya, secara syariah begitu. Tapi juga harus pintar-pintar ngatur cash flow. Artinya apa? Munculkan cara-cara baru jualan. Gitu kan ya. Kemudian juga bundling produk. Bundling produk gimana? Jualan rumah plus kanopi gitu kan ya. Itu kan meningkatkan omset. Jualan rumah plus isinya, plus kordennya, atau bahkan di bonus gitu. Bundling produk. Rumah bonus istri. Nah, itu udah lebih menarik juga. Oke, terus berikan garansi bangunan untuk kepercayaan gitu ya. Kami berani garansi bangunan 1 tahun. 1 tahun belum apa-apa Mas lo. Koncone nggak 3 bulan Bu kan gitu ya. Artinya apa? Bikin diferensiasi yang berbeda dengan developer yang dengan tekanan kita, dengan pesaing-pesaing kita gitu kan ya.
Itu salah satu caranya. Ubah gaya marketingnya. Kemudian yang kedua, waktunya kita jualan emosi. Nah, maksudnya gitu kan ya. Nah, orang itu menentukan keputusan pembayaran gitu aja, menentukan keputusan pembelian. Itu kan ada otak sadar dan otak bawah sadar gitu kan ya. Apa itu otak sadar? Otak sadar Mas itu Bedit. menimbang-nimbang. Mas Bedit. Iya. Ya, ini aku pernah ada itu. Mumpung saya nggak lupa. Saya pernah lakukan dengan masa lalu itu. Beli rumah, hadiah rumah gitu. Mantap. Kenapa bisa gitu kan? Sama kan? Kenapa bisa? Karena rumah yang dijual saat itu di daerah dekat Condong Catur, di mepet dengan Fakultas Ekonomi ya saat itu, namanya Perumahan Nagoya. Harganya 1,7 saat dulu itu. Dan perumahan yang ada di Permata Pogung dekat TMM UGM di atas 1 M. Maka beli rumah, hadiah rumah. Hadiah rumahnya di mana? Yang harganya 100 juta. Dulu di daerah Condong, di daerah Nggodean. Nah, artinya bisa juga lain. Mas. Hah? Di lokasi lain gitu ya. Di lokasi lain, bukan di situ gitu loh. Beli mungkin menjadi tambahan Mas Bedit, teman-teman lain. Ojo, yang penting ojo rumah, beli rumah hadiah Fatimah lah gitu. Monggo Mas Bedit. Itu. Jadi diferensiasi produk kemudian jual emosi. Nah, orang itu memutuskan pembelian itu kan ada melalui otak sadar dan otak bawah sadar. Nah, otak sadar itu apa? Dia menimbang-nimbang. Oh, perumahannya Mas Bedit tipe sekian, spek sekian, harga sekian. Perumahan B tipe sekian, harga sekian. Dia menimbang, sadar dia, membandingkan gitu kan, membandingkan A dan B. Nah, kalau emosi apa? Emosi itu mau dibandingkan lebih baik, mau lebih buruk, ya pokoknya aku seneng. Nah, aku emosi. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan mengambil hati konsumen dengan jualan emosi? Nah, caranya berarti branding, gitu kan ya. Berarti kita harus membangun brand perusahaan kita bahwa perusahaan kita terpercaya. Nah, Ciputra itu orang jualan sudah emosi, sudah tidak melihat harganya, gitu kan ya. Sudah tidak melihat dibangunnya lama. Pesan sekarang dibangunnya 2 tahun lagi, yuk mau aja nungguan gitu. Artinya apa? Emosinya sudah kena. Nah, bagaimana kita belajar kepada developer-developer kuat, developer-developer besar? Waktunya kita jualan emosi. Nah, jualan emosi dengan branding, dengan kita menciptakan, bisa juga namanya menciptakan human dignity. Apa itu? Jadi kepedulian sosial. Oke, kepedulian sosial, wong perbuatan baik kok dipromokan gitu kan ya Mas. Yo, artinya kita amal itu kan sesuai dengan niatnya gitu kan ya. Ada namanya CSR, ada namanya amal secara pribadi. Ada amal yang disembunyikan, ada amal yang buat CSR branding perusahaan kita gitu kan. Nah, waktunya saat ini gitu kan ya. Ya sudah. Bikin misalkan kami ada namanya Pusaka Line Care gitu kan, yang insya Allah aktif gitu. Yang sekarang ada wabah corona, ya udah APD, masker, santunan yatim. Brandingkan dengan produk, dengan gaya emosi sehingga orang itu memilih perusahaan kita wis ora masuk akal, wis regane larang tapi milih gitu ya. Kita akan mungkin nanti di sesi khusus kita akan belajar namanya branding. Kemudian maksimalkan channel dan konten online. Saya yakin semua teman-teman developer sudah melakukan ini gitu kan ya. Sudah ada Instagram, sudah ada Facebook Ads, sudah ada Google Ads, sudah ada website dan sebagainya. Tetapi sudah seberapa maksimal sih gitu kan ya? Sudah berapa sering kita update konten? Sudah berapa sering kita bikin video? Jangan-jangan 2 bulan nggak diupdate, jangan-jangan 1 bulan nggak diupdate, gitu kan ya? Jangan-jangan kita hanya hard selling, tidak ada soft sellingnya, tidak menyentuh perasaan emosi penjual. Developer, konsumen kita gitu ya. Sekarang waktu kita banyak lockdown gitu kan ya. Berarti kita bisa dari rumah bikin konten, karyawan di semuanya dimaksimalkan setiap hari gitu kan ya, bikin konten aktif medsos kita, bikin video virtual secara online, survei online gitu kan ya. Survei online, gambar-gambar online, video yang cantik, bikin channel YouTube. Semuanya dilakukan. Mas, saya sudah lakukan. Oke, tetapi seberapa kuat, seberapa maksimal, berapa sering, seberapa tertib update kontennya. Itu yang penting. Itu yang penting. Bukan seberapa tahu kita teorinya, tetapi seberapa dari teori itu kita lakukan, kita laksanakan. Itu ya. Maka lihat ulang, atur ulang, lakukan, maksimalkan channel online. Sekarang waktunya online. Kita bikin namanya Pusaka Line TV dan Pusaka Line TV video-video karena tidak bisa
Itu cuma channel YouTube, Pak. Jadi channel YouTube kita namanya Pusaka Kalian TV. Ya. Nah, itu edukasi properti. Jas. Ya, edukasi properti gitu kan ya. Kemudian kirim ke konsumen gitu kan. Kirim ke calon user kita. Bagaimana dia bisa virtual merasakan hidup di perumahan kita hanya melihat video gitu kan ya. Sebagus mungkin video kita. Kemudian dia setelah melihat video kita, melihat presentasi kita melalui video, melalui konten kita, kemudian dia hanya datang, hanya tinggal kliknya, hanya tinggal deal-nya itu. Karena semua sudah lihat gitu. Kita tahu properti kalau nggak datang juga susah juga. Tetapi kalau maksudnya tidak survei lokasi juga susah juga deal-nya. Tetapi kalau kita sudah konten online kita sudah kuat, berarti ya survei lokasinya cuma tinggal memantapkan. Atau sudah seberapa sering Facebook Ad berbayar kita maksimalkan. Jangan-jangan hanya gratisan saja kan gitu. Instagram Ad seberapa sering sudah kita maksimalkan. Berarti apa? Konten, soft selling, hard selling, lakukan. Saya sudah punya, tetapi seberapa sering Anda maksimalkan kontennya. Terus kami ada ide namanya grup member selain agen loh ini ya. Kalau agen oke, kita sudah sering, agen perdayakan. Tetapi kami kepikiran, sekarang ini kan waktunya lockdown. Ibu-ibu, gitu kan ya, ibu-ibu, mbak-mbak pada di rumah bingung cuma jualan HP, cuma mainan HP, lihat sinetron, lihat TV, nonton YouTube, gitu kan. Nah, akhirnya kami kepikiran bagaimana supaya mereka dari rumah, gitu kan ya, dari rumah ikut menjadi member kita, jualin produk kita, gitu kan. Jualin produk kita, gitu kan. Berarti apa? Member selain agen. Mungkin kita kepikiran hanya agen yang kita harapkan menjualkan produk kita. Tetapi ini ada masanya ibu-ibu, mbak-mbak hanya di rumah bingung mau ngapain lockdown, gitu kan ya. Maka itulah kita maksimalkan. Kita bentuk grup member via WA, gitu ya, via WA atau Telegram, semuanya suruh join, masuk, kasih fee yang menarik. Dia hanya cukup rekomendasikan, hanya cukup kasih nomor HP ke marketing in-house kita, biarkan marketing in-house kita yang melayani, biarkan marketing in-house kita yang ngedilkan. Enak, dia hanya cukup kasih referensi nomor HP. Sekian juta dia dapat, gitu kan ya. Berarti apa? Daripada iseng-iseng di rumah, bingung gitu kan, ini ada produk gitu. Manfaatkan member selain agen. Oke. Ubah gaya marketing sudah, menurunkan cost sudah, omset sudah, maka kenyataannya kita masih punya hutang kan gitu ya. Kenyataannya kita masih punya hutang. Maka sudah waktunya sekarang relaksasikan hutang. Proyek kami di Wonogiri sudah waktunya ada hutang konsumen bangun rumah. Harusnya di 1 bulan lagi gitu ya. Harusnya 1 bulan lagi kita jatuh tempo untuk membangunkan rumah yang beli cash tempo. Maka apa? Relaksasikan hutang, temui dari sekarang, jangan sampai nunggu jatuh tempo hadir. Itu. Berarti apa? Yang kita lakukan di Wonogiri, temui konsumen cash satu-satu gitu kan ya. Temui konsumen cash satu-satu. Alhamdulillah sertifikat sudah keluar gitu kan ya. Maka sudah Pak konsumen, Bu konsumen, mohon maaf kondisi corona, mau ini lockdown, tukang juga tidak bisa maksimal. Yang harus saya bangunkan rumah ibu bulan depan, maka saya terpaksa mungkin paling cepat setelah Lebaran gitu kan ya, paling cepat setelah Lebaran atau saat corona membaik. Nah, biar ibu tenang, biar ibu tidak was-was, ini ada sertifikat ibu bawa dulu, kan itu, kan enak, kan enak. Berarti setelah itu kita bisa tidak ditagih-tagih lagi, kita bisa relaksasi kewajiban-kewajiban kita. Nah, jadi apa sih relaksasi hutang? Apa yang harus kita lakukan jika kita punya hutang? Gitu kan ya. Mungkin hutang rumah tadi, atau hutang kontraktor, sudah waktunya kontraktor jatuh tempo. Hutang pemilik tanah, kan gitu kan ya. Hutang pemilik tanah, atau hutang notaris yang ngurusin sertifikat kita. Gitu. Semuanya harus kita relaksasikan, kita temui sekarang, jangan sampai jatuh tempo kita ditagih. Nah, prinsip saya belajar dari beberapa guru yang kami alami dan pengalaman kami bahwa ternyata kalau kita punya hutang gitu ya, punya hutang, terancam gagal bayar karena corona, terancam tidak bisa jatuh tempo, tidak bisa tepat, maka kita harus mengkomunikasikan itu secepat mungkin sebelum jatuh tempo ke mereka. Jadi yang pertama harus menemui mereka, harus jangan menghilang, jangan menghindar, cicil sebisanya. Cicil sebisanya.
Misalnya kita punya hutang ke kontraktor gitu aja. Punya hutang ke kontraktor 2 rumah senilai 150 juta, misalkan gitu. Pak kontraktor, mohon maaf, ini jatuh tempo kayaknya bulan depan, tetapi kondisi gini kita sama-sama prihatin. Saya hanya baru bayar 10 juta, gitu kan ya. Baru bayar dikit 10 juta, tapi tidak apa-apa, semoga bulan depan saya bisa masuk lagi. Sebelum jatuh tempo, komunikasikan. Dan yang bahaya adalah hutang-hutang pemilik tanah, gitu kan ya. Ya semuanya bahaya, tapi pemilik tanah lebih bahaya karena ini menyangkut legalitas, menyangkut reputasi dari bisnis kita. Legalitas adalah penting, maka kalau kita punya hutang pemilik tanah, misalkan jatuh tempo 2 bulan, 3 bulan, kemudian ya sudah sekarang, besok pagi nggak perlu lama temui pemilik tanah. Kita nggak tahu corona ini bisa sampai kapan, kita nggak tahu, maka bilang ke pemilik tanah, Pak pemilik tanah, mungkin pembayaran saya akan molor. Kan gitu ya. Mungkin pembayaran saya akan tertunda. Yang penting terkomunikasikan, saya hanya bisa segini. Gitu. Kemudian kalau kita punya hutang perbankan, ya sudah temui mulai dari sekarang. Mungkin bisa nego pokoknya saja, gitu kan. Atau perpanjang hutangnya. Kita punya hutang sekian ratus juta, sekian M, sekian pokoknya, sekian bagi hasilnya. Ya sudah nego pokoknya dulu, angsur pokoknya dulu. Yang jatuh tempo 3 bulan, 4 bulan, perpanjang dulu kan itu. Berarti apa? Nego pokok atau perpanjang. Atau kalau sudah tidak bisa lagi, jual aset lah seadanya, jual aset, tuker kafling. Nah, ini sering kita lakukan, semuanya sudah tahu, semuanya sudah bisa, tetapi seberapa sering kita lakukan gitu kan ya. Pak kontraktor pegang dulu lah kafling ini, sertifikat ini, nanti loh, saya nggak perlu kafling Mas, saya perlu uang kan gitu. Yo sementara dulu lah biar kita sama-sama aman, ini ada 10 juta, nanti kalau corona selesai, kafling Pak kontraktor saya jualkan lagi, ditambah ada keuntungan, kita sharing bagi hasil sekian kan gitu. Kan enak. Berarti apa? Relaksasikan hutang, relaksasikan apa-apa yang menjadi kewajiban kita jatuh tempo sebelum tanggal jatuh temponya. Temui rutin, cicil sebisanya, jangan menghilang, ganti nomor HP dan sebagainya, nego pokok perpanjangan, jual aset. Kalau ada jual aset, itu ya. Kemudian yang ketujuh, mungkin kita harus tunda dan batalkan proyek baru, investasi baru. Setelah ini Pak Bambang, sebenarnya kami mau ada 2 lokasi baru lagi yang kerjasama murni full, itu dari diperkenalkan teman kami waktu Ngowes gitu ya, komunitas Ngowes, dia ada tanah 1,5 hektar. Kemudian kita sudah coba untuk nego-nego, kita sudah deal, kita mau urus perizinan, sudah mau bikin proyek PT bareng dan sebagainya. Tetapi karena corona seperti ini, ya walaupun ini tanah nggak bayar, ya terpaksa tunda dulu, gitu kan ya. Karena walaupun tanahnya nggak bayar, loh kita kan investasi perizinan, loh kita kan investasi infrastruktur, nggak gate dan sebagainya. Loh, terus nggak tahu kapan baliknya kan mumet kita, gitu kan ya. Nggak tahu kapan baliknya. Perbankan sudah tidak bisa KPR wira swasta, gitu kan. Karyawan sudah nggak bisa, kita hanya mengandalkan jualan cash, tempo dan sebagainya. Maka sudah waktunya kita tunda, bahkan batalkan proyek baru. Pikir ulang. Dan juga amankan keluarga. Kayaknya nakut-nakuti, tapi Pak Bambang tadi bilang, jadi saya ingat. Jadi diajari Pak Bambang saya bahwa amankan keluarga. Dengan caranya gimana? Ya udah laku 1 gitu aja, laku rumah 1. Kebutuhan keluarga berapa? Misalkan kebutuhan keluarga sebulan 10 juta. Gitu kan ya. Kebutuhan keluarga 10 juta. Setahun berapa berarti? 120 juta. Gitu kan. Setahun 120 juta. Ya sudah laku 1, ya syukur bisa sisihkan 120 juta, kasih rekening istri, gitu kan ya. Kita nggak cawe-cawe, jangan gunakan walaupun usaha kita mati-matian, tetapi itu untuk keluarga kita. Gitu kan. Berarti 1 tahun ke depan kita aman untuk keluarga. Atau adanya 25 juta, 50 juta, ya sudah taruh rekening istri. Saya diajari Pak Bambang itu. Dan saat begini, saat ini terasa iya, benar. Saat begini terasa benar. Terasa benar. Gitu kan. Padahal setahun yang lalu itu. Betul. Baru jadi, terasa. Walaupun aku rasa ngelakoni, Mas. Ada sih ngajari Pak Bambang. Iso ngajari rasa ngelakoni. Iya. Ya sudah. Itu masa lalu aja. Kita punya apa? Kemarin laku tanah, laku rumah gitu kan ya. Sisihkan 25 juta untuk 6 bulan buat istri gitu kan. Sudah 6 bulan jangan dicawe-cawe, jangan diambil, kita sudah aman keluarga kita. Yang salah adalah semuanya kita pertaruhkan untuk usaha, kemudian di rumah mumet, bingung kan gitu.
Saya kira itu ya langkah-langkah yang kita ambil. Jadi kalau kita mau review, berarti kuatkan mental diri kita dan karyawan kita, karena karyawan kita menunggu kita, kuatkan leadership kita, kuatkan sistem operasional perusahaan kita. Waktunya lockdown, kita banyak waktu untuk share visi misi nilai-nilai perusahaan ke karyawan kita. Kemudian naikkan omset dengan layanan-layanan turunan developer, tarik secepat mungkin. Kemudian kalau cost berarti kurangi sekecil mungkin, bunuh cost killernya, bahkan mungkin pangkas gitu kan ya, bisa bagaimana lebih cepat. Kemudian ubah gaya marketing, mungkin lebih ke diferensiasi produk, in-house, maksimalkan online. Saya sudah punya online, tetapi seberapa tertib, seberapa kenceng konten teman-teman update setiap hari. Kemudian relaksasikan hutang, yang jatuh tempo kewajiban sebulan 2 bulan lagi, temui sekarang, nggak usah nunggu jatuh tempo gitu kan ya. Temui sekarang, negosiasikan sekarang, bisa direlaksasi, perpanjang waktunya, bayar pokoknya dan sebagainya. Kemudian tunda dan batalkan proyek baru. Itu yang bisa kita lakukan, dan pada saat begini sudah waktunya kita kreatif, Pak Bambang, sudah waktunya kita peras otak, sudah waktunya kita maksimalkan apa-apa yang ada di pikiran kita dan kekuatan mental kita, karena seperti yang selalu Pak Bambang bilang gitu kan ya, bahwa bisnis developer bukan kekuatan modal tetapi kekuatan akal. Saya pikir cukup sekian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Tanya jawab. Oke, setelah ini kita tanya jawab. Ya. Jadi saya jawab. Nggak kerasa nih 1,5 jam nih, maklum ya. Jadi alhamdulillah nih, ini salah satu guru di pesantren properti tempat kita banyak belajar ya, mengasah. Dulu ngomong gagap-gagap, sekarang ya maklum, keluarlah waktu seorang jiwa pemimpin ya, karena dia kan ketua senat ya. Keluarlah kemampuannya, Pak. Nah, kemampuannya ya. Terus kedua saya jadi ingat kemampuannya. Saya jadi ingat Mas Bedit. Apa itu, Pak? Ini teman-teman, mungkin ini pengalaman itu kurang lebih 4-5 tahun lalu. Ada satu kata tadi yang nomor 6 atau nomor 7, nomor 6 atau nomor 5 tadi ingat. Pergunakanlah, manfaatkan jaringan dengan cara HP marketing freelance komunitas, gitu Mas ya? Iya. Ya. Ada satu pengalaman saya dulu waktu di Banjarmasin dengan Mas Kinkin saat itu, dengan Mas Alek. Saat itu yang saya lakukan, pertama, saat itu saya ngerekrut hampir 100 karyawan marketing freelance. Tak training saat itu. Training. 100 training. Free. Tapi itu kan dulu ya. Karena nggak posisi lockdown. Setelah training yang saya lakukan, maka memberikan marketing namanya member get member. Pada saat member get member, Mas Bedit, kalau kalian jadi marketing freelance tidak menjadi member, maka bonusmu hanya 2 juta atau 1 juta gitu. Ya, 0. Berarti kan dia nggak ada. Nek dia ikut partisipasi Mas Bedit, Mas ya, dia bisa deposit 5 juta, Mas ya, deposit 5 juta sampai produknya itu habis, atau 10 juta deposit, maka dia pada saat menjualkan produk itu bukan 2 juta, tetapi bonusnya 10 juta. Tetapi kalau dia produknya nanti habis, maka uang 10 jutamu tak balikan. Nanti Mas, ini tambahan Mas. Ya, ya. Toh untungmu satu kapling tadi kan 40 juta, 50 juta, 30 juta. Kenapa tidak berbagi saat ini gitu? Tetapi bentuk-bentuk mengamankan cash flow-nya Mas Bedi saat itu saya untuk operasional. Satu orang 2,5 juta Mas. Tapi pada 202,5 itu ada 100 kalau nggak 150 marketing kami Mas. Kan saya bisa ada uang cash flow, ya kan? Dengan Mas Kinkin saat itu. Ada uang cash flow yang kita pegang untuk biaya operasional. Gitu ya. Penjualannya kencang sekali. Maka dalam 2 tahun saat itu, saya nggak nyebutkan di salah satu kota di Indonesia, ya, menangani 500 hektar proyek, dapat 1.000 unit habis dalam waktu 2 tahun, Mas. Saksi itu Mas Kinkin, Mas Alek. Luar biasa. Nah, ini caranya gimana? Itu yang saya lakukan. Tadi teringat Mas Bedi tadi juga melakukan daripada HP-nya. Nek kalian deposit 10 juta, Mas. Ya.
Tak kembalikan bonusmu 10 juta, Mas. Ya kan? Bonusnya bukan 5 juta, 10 juta. Berarti apa? Uangmu 10 juta jadi 20 juta kan? Ini maksimal, contohnya Mas Beri, bonusnya tadi, si orang tadi, karyawan tadi, orang-orang tadi, totalnya, itu ada 20. Ya, atau KPI 20. Ya silakan dia mau ngambil yang paket 5 juta, paket 10 juta, paket 15 juta, paket 20 juta. Maksimum 20 juta. Karena apa paket 20 juta? Karena unit kapling tadi, rumah tadi, untungnya 40 juta. Berarti kita mengurangi keuntungan, tetapi produk kita keluar. Itu yang saya lakukan dulu, Mas. Jadi ingat saya. Maka 1000 unit dalam waktu 2 tahun plus. Menarik mana? Grupnya tadi Mas Badit buat. Uang masuk bisa untuk proyek baru, Mas. Ya. Gitu, Mas. Gue ngurus izin, Mas. Uangnya dikembalikan apa? Paling 1 tahun. Nek setahun nggak laku, maka 10 juta, 15 juta kamu tak kembalikan. Penuh, Pak? Penuh, kan dia kan deposit. Bukan bayar loh. Atau produknya semua sudah terjual habis. Artinya apa terjual habis? Dalam arti apa? Terjual habis pada saat semuanya 50% uang masuk itu habis, uangmu deposit tak kembalikan semuanya. Cepret semua. Rampung, Mas. Sip. Oke, Mas, itu dari inspirasi. Monggo teman-teman, ya. Kalau Mungkin ingin tanya jawab, dibuka mute-nya. ya, monggo. Pak Amroni. Monggo Mas Amroni. Mas Badit yang akan menjawab. Bentar, kita buka. Mas Amroni. Bentar, Amroni. Ya, oke, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Badit, senang ketemu lagi nih. Kita pernah ketemu di Pesantren Properti Januari lalu. Pertanyaan saya gini, Mas Badit, kan untuk mengakali situasi sekarang ini kan memang cukup sulit, jualan rumah, tanah atau segala itu kan yang berhubungan dengan properti ini sedang tiarap lah. Nah, ini untuk bertahan hidup nih sekarang ini saya jadi marketingnya pemakaman, nah itu. Tapi dengan memanfaatkan situasi sekarang ini. Pertanyaan saya pemakaman itu khusus bisa untuk pribadi atau untuk keluarga. Yeah. Karena kan banyak sekarang ini penolakan mengenai kasus corona ini ya. Nah, apakah itu sesuatu yang baik atau etis, atau menurut Mas Badit atau Pak Bambang juga itu gimana? Karena kan itu kan kita memanfaatkannya sesuatunya itu yang menurut saya juga menakut-nakuti seperti itu. Ya, saya mohon pendapat dari Mas Badit atau Pak Bambang. Siap. Ya, justru menurut saya amalnya Mas Amroni ini banyak kan gitu ya. Nah, kita memfasilitasi bagaimana orang meninggal gitu kan, mau menghadap kepada yang kuasa, tetapi dengan di kota-kota besar gitu kan, seperti Jakarta yang susahnya minta ampun cari lahan gitu kan, dan bahkan mungkin di pemakaman umum ya semuanya sudah terbatas dan bahkan berbayar, dan Mas Amroni memunculkan sebuah ide, ada kesempatan, ada kebutuhan yang memang orang-orang perlu, apakah itu menjadi etis atau tidak, tergantung bagaimana Mas Amroni mengkonsep ini. Kalau terlalu mahal saya pikir juga jangan gitu kan ya. Kalau memanfaatkan situasi betul ya saya pikir juga jangan. Kalau harga wajar-wajar saja, kemudian juga fasilitas bukan fasilitas, artinya apa yang dijanjikan ke konsumen juga terpenuhi, maka saya pikir malah amal yang baik buat Mas Amroni. Saya pikir juga suatu yang luar biasa, cerdas ini. Silakan saja menurut saya, Mas. Iya, karena saya waktu memasarkan ini banyak yang yang protes juga gitu. Istilahnya kok orang lagi kesusahan malah menjualkan ini. Padahal kan kita niatnya untuk kita bantu yang susah. Kalau nggak bisa makamkan ya malah mumet kan gitu kan ya. Betul. Karena niat kita kan satu lahan udah sempit, kedua kan
takut nanti dibongkar atau nanti makamnya dirusak atau gimana. Nah, kita punya konsep yang sekali bayar tapi seumur hidup itu perawatan semua segala macam itu ditanggung gitu. Ya. Oke lah. Mungkin ini Mas, itu kan tanahnya milik pribadi gitu kan ya. Ini Nah, saudara saya bergabung jadi freelance-nya. Jadi ada suatu jadi agen marketingnya. Oke. Jadi agen marketingnya, dan ini suatu lembaga yang cukup besar di Indonesia. Iya, iya. Oke. Dan istilahnya ya saya cuma jadi marketingnya aja sih sebenarnya itu. Ya. Karena dalam situasi sekarang ini penjualan rumah atau tanah itu sedang tiarap. Ya. Atau mungkin Mas Bedit punya konsep-konsep untuk memasarkannya atau gimana? Mungkin ada ide. Ya, saya pikir itu ini nggak perlu, karena kebutuhan gitu kan ya, karena kebutuhan jadi nggak perlu untuk sesuatu yang rumit-rumit. Insya Allah orang datang, gitu kan ya. Insya Allah orang datang. Yang penting adalah kalau kita berbicara tanah, ini kan berarti tanah yang awalnya milik pribadi. Nah, ketika nanti dijadikan lahan pemakaman, hati-hati apakah itu sudah diproses misalkan menjadi milik umum, SHGB atau apa, saya belum tahu nih. Kalau pemakaman nih, konsultasi dengan notaris. Tapi yang terpenting jangan sampai tanah itu masih menjadi milik pribadi, karena kita nggak tahu kita yang jual, developer kita, anak-anak kita nanti gimana gitu kan ya. Anak-anak kita, oh ini Bapak punya tanah di sana gitu kan ya, punya tanah di sana. Loh, kok jadi pemakaman? Padahal sudah tahu, ya Bapak dulu jualan pemakaman, tetapi namanya orang gitu aja, namanya orang kita nggak tahu, maka lebih aman, ya tanahnya itu di umum diserahkan ke Pemda sih, seperti pemakaman perumahan kan juga diserahkan ke Pemda. Atau seperti apa? Saya belum tahu, intinya bagaimana supaya itu tidak menjadi tanah pribadi selamanya. Saya kira itu. Terima kasih Mas Bedit. Mungkin malam ini kita buka 3 pertanyaan, Mas. Pak Bedit bagaimana? Ya, boleh. Ini ada yang dari Pak Happy. Bentar, Pak. Monggo Pak Happy, tadi mau bertanya. Assalamualaikum Pak Bedit. Waalaikumsalam Mas Evi. Yo. Wah, dari Beru nih. Salam kenal Pak, dari Brau Kaltim Pak. Salam kenal Mas, salam kenal. Sehat Mas? Izin Pak Bambang. Pak Bambangnya sedang istirahat mungkin. Oh iya. Ya Pak Bedit, terima kasih Pak. Menarik Pak apa yang Bapak sampaikan barusan. Menurut saya ini hal baru lah dari saya, karena saya ini kan termasuk pemula juga Pak. Ya sebenarnya saya aslinya di kaplingan tanah Pak. Cuman kaplingan tanah ya banyak sering kerja sama teman juga, namun sering gagal. Dalam artian gagalnya itu bukan gagal dalam hal penjualan, tapi gagal dalam hal manajemen Pak. Jadi sering beberapa kali di kalau bahasa kita itu diculasin lah Pak, ditipu lah. Ya, bahasa anunya ditipu gitu kan. Sampai kemarin ya sempat bangun perumahan Pak, tapi baru 1 proyek Pak di 2017. Nah, saya menarik tadi dari yang Bapak paparkan tadi di poin 5, ubah gaya marketing Pak. Dalam arti sini jual emosi gitu kan. Nah ini menurut saya nih ilmu baru buat saya Pak, karena jujur saya santai orangnya untuk memberikan informasi tentang perumahan ini Pak. Kebetulan saya ini lagi ada bangun 1 unit Pak. Nah, lagi pas masa-masa pandeminya, Februari awalnya saya Pak. Nah ini kan hampir mau rampung sudah unitnya. Nah kebetulan ya sampai saat ini pembelinya nih simpang siur masih. Jadi tarik ulur lah gitu nah Pak. Kenapa? Kebetulan harga rumahnya sekitar 250 jutaan lah Pak, tipe 42. Nah, mungkin ada kiat-kiat kira-kira Pak, bagaimana caranya saya bisa konsumen yang sudah cek lokasi ya bisa tertarik lah dengan lokasi yang saya bangun itu Pak. Oke.
Ya mungkin itu Pak. Siap. Moderator langsung atau gimana tadi 3 pertanyaan? Gimana? Boleh Pak, mending langsung aja satu-satu, nanti satu lagi. Oke. Atau mau satu-satu? Oke, langsung aja ya. Oke Pak Baik, Bedit, silakan. saya sebelum ke jualan emosi tadi ya, Pak Happy cerita bahwa saya sering kerjasama dengan teman gitu kan ya, kemudian sering bukan karena jualan nggak bisa, tapi apa Mas, cekcok sendiri gitu kan ya, benar? Ya jadi Sendiri. ya jadi kebetulan kan saya ini kan sebenarnya ya senang jualan Pak. Nah. Jualan ya sering komunikasi sama teman. Nah cuman kadang kan saya ini untuk menjaga nama baik, menjaga hubungan, kadang keuangannya teman saya yang pegang. Nah untuk saat ini setiap saya kerja sama teman, saya lebih baik saya yang pegang uang gitu. Ya. Seperti itu Pak. Jadi ini Mas, prinsip kerjasama gitu ya, prinsip kerjasama dengan siapapun, dengan teman, dengan siapapun ya, karena ini berbeda, teman dengan bisnis berbeda gitu aja, teman dengan bisnis berbeda. Oke, kita kerjasama dengan teman itu lebih baik, tetapi kalau namanya kerjasama bisnis berarti yang pertama harus ada legalitas yang jelas, ada perjanjian yang jelas, bukan hanya ngomong gitu kan ya, bukan hanya ngomong, tetapi ya sudah, ayo bikin PT bareng gitu kan ya. Mungkin secara uang kita bisa negosiasi, kamu yang lebih banyak oke, saya sedikit nggak apa-apa, tidak terlalu masalah uang karena teman. Tetapi kalau uang di awal maksudnya, urunan di awal. Tapi kalau nanti sudah uang banyak, ini yang repot kan ini. Maka ketika kita antisipasi ketika uang sudah banyak, dari mana? Berarti legalitas harus jelas, Pak. Dari awal hak kewajiban sudah jelas dan itu dinotariskan, itu bikin PT bareng dan sebagainya. Yang penting ya. Itu. Mohon maaf Pak Aibit, kebetulan kan kayak kami ini kan nggak bisa bikin PT atau apa gitu Pak, karena kami latar belakang pegawai Pak. PNS. Iya. Oke, ya yang gini, ada namanya kerjasama di bawah tangan tidak apa-apa, tapi bikin PT-nya dengan nama orang lain, misalkan gitu, dengan adiknya dan sebagainya. Tetapi Bapak sebagai tanda tangan sendiri, nomine namanya ya, nomine sendiri. Walaupun nomine sudah nggak terlalu ini, tapi tetap sebagai pegangan kita lah gitu, sebagai pegangan kita. Yang penting ada hak kewajiban tertulis, jelas, dan itu bukan sekedar omong gitu ya, tertulis di awal. Yang penting ya itu kesalahan saya di situ Pak. Kemudian mengenai jual emosi, jadi prinsipnya gini Mas, orang itu kalau sudah tersentuh emosinya sudah nggak mikir ini mahal atau murah, sudah nggak mikir ini lokasinya bagaimana. Nah, bagaimana jual emosi berarti membangun kedekatan yang pertama, probing itu mencari kebutuhan yang konsumen, sebenarnya konsumen itu butuh apa sih gitu ya. Deketi secara head to head gitu ya. Kemudian yang jauh lebih penting adalah membangun brand. Karena jualan emosi tidak bisa tanpa brand. Tanpa perumahan kita dikenal luar biasa gitu ya. Luar biasa baik secara penjualan, secara pembangunan, apapun bahkan tepat waktu. Sertifikat juga oke dan sebagainya. Lebih ke itu Mas sebenarnya. Maka explore-lah lokasi Mas Happy, apa yang bisa kita jual emosi gitu. Apa yang kita bisa meningkatkan brand kita. Saya kira itu Mas. Iya. Oke, gimana? Jadi Mas Bedit, ya. Pak, saya jawab Pak Happy. Wah, Happy itu dari Kaltara itu rajin banget dia. Paling rajin tuh, rutin terus ikut terus kita. Saya sampaikan Pak, tanya Mas Bedit. Saya join dengan Mas Bedit nih. Nama PT saya ada nggak Mas? Nama saya? Rauno Pak. Rauno Pak. Saya nggak ada kan? Ya. Saya pegang uang nggak Mas Bedit? Betul. Saya pegang uang nggak? Betul. Enggak. Ya kan? Saya punya saham itu ada 3 proyek di Wonopagetan, di Wonogiri, sama di Anjatan. Ya kan? Serupiah pun nggak pegang Mas. Berarti apa? Tapi kita punya kesepakatan ada internal audit. Dan itu semuanya tersepakati. Jadi kita tidak pernah namanya dikatakan harus kalau Pak Happy itu malah saya yang penting pegang uang lah. Saya itu malah takut pegang uang gitu kan.
malah takut ada di rekening. Paling enak itu Pak Happy, jadi pengusaha itu nggak ada punya rekening, nggak ada namanya rekening, dicek di anu juga nggak ada namanya, Di PT nggak ada. PT nggak ada, ATM-nya nggak ada, nomor di bank juga nggak ada, tapi dia punya kekuasaan bisa ngambil, itu paling enak Pak Happy. Ya itu Pak, Pak Happy ya. Hah? itu yang mau dipelajari tuh Pak. Nah itu besok, monggo Mas Bedit lanjut. Ya, lanjut yang lain, monggo. Pertanyaan lain Pak. Tadi ada Pak. Pak Rianto itu. Ada di chatting mungkin, chattingnya. Bentar. Ada. Pak Agung Rusli. Pak Agung Rusli tuh. Pak Agung Rusli. Masih kesulitan sambungnya, Pak. Monggo Pak Agung. Langsung. Pak Halo, Agung. tes. Ye, Pak Agung. Nggih. Langsung. Oke. Gini, Dari mana Pak Agung? saya Purwodadi, Pak. Oh, Masih ya. ingat dulu beli Masih. soto. Oh, paling ingat. Ya, saya Oktober, nggih. Yang dikerja di bank dia? Iya, nggih, Oh leres, Pak. ya. Oh, aku ingat banget. Salam rindu, salam sehat. Mas Matur nuwun, Budi. Mas. Matur nuwun, Mas. Sempat Ye, ye. Mbak Anan. Akhirnya alhamdulillah ketemu Mas. Monggo, Nggih. Mas Bedit. Ada pertanyaan Mas Bedit. Jadi begini, Pak, yang dulu saya tanyakan itu akhirnya kan saya jalankan 14 unit. Alhamdulillah. Pada akhirnya ini Alhamdulillah. Neng ngono kuwi proses berita dari- senang ya Mas saya itu. Alhamdulillah. Akhirnya close. Dari Soalnya tuh Pak bulan- Happy itu. dari Terus? bulan Oktober sampai dengan sekarang kan proyek berjalan. Akhirnya saya juga dapat pembeli. Ya, cuman masih kurang maksimal di marketingnya, Pak, terus terang. Belum bisa bikin tim yang bagus, tapi setidaknya ini jalan. Nah, yang depan sendiri itu ruko satu ruko itu cash bertahap, dan 2 rumah di belakangnya. Lah ini sudah jalan 3. Kemarin harusnya 4, tapi karena efek corona yang nomor 4 ini ternyata dibatalkan akhirnya. Nah, ini kan 3 itu kan posisinya yang paling depan sendiri sudah selesai, Pak. Tinggal nanti pembayaran di Mei sekitar 70 jutaan sudah terakhir lah, itu pembayaran terakhir. Kemudian yang rumah yang nomor 3 itu kebetulan kemarin dapat cash keras, jadi sudah selesai. Nah, ada ganjilan yang di nomor 2 itu kebetulan ini kebingungan juga karena DP-nya kan diangsur, lah ini sudah saya bangun. Nah, alhamdulillahnya ini saat ini saya kan ada RC 500 tapi memang belum digunakan. Nah, di alam-alam yang seperti ini ketika masih ada pandemi, kita paham di bank sendiri ini saat ini kerjaannya juga masih cuma relaksasi kredit aja yang banyak seperti itu. Nah, ini kan progres kan kalau menurut saya yang masih ilmunya dari Pak Bambang kan paling tidak kan harus ditambahkan lagi dengan paling nggak kan kita bangun gate, kemudian jalan kita rapikan. Nah, di alam seperti ini baiknya bagaimana Pak ya? Apa itu tetap kita laksanakan, tetap kita jalankan seperti itu? Mengingat ya ini ada ya masih ada selau dana tapi sumbernya mungkin dari pembayaran itu tidak terlalu banyak, tapi kita juga masih punya longgar tarik yang belum digunakan sama sekali. Gitu sih. Monggo Mas Bedit. Ya. Kalau saya gini, jadi kita itu harus punya cash minimal 6 kali dari kebutuhan bulanan kita. Jadi kalau kebutuhan bulanan kita, misalkan gaji tukang, kontraktor dan sebagainya, karyawan dan sebagainya, misalkan 100 juta gitu kan ya, bulanan kita. Maka perusahaan itu harus punya 500-600 juta. Itu tidak saat ini. Saldo normal pun minimal gitu, Pak. Jadi kalau normal punya itu saat terjadi pandemi kan aman kita. Ya. Maka Saat ini. 5 kali 6 kali cash itu di perusahaan nggak boleh diapa-apain. Kalau menurut saya ya. Maka ya sudah Mas Agung, cashnya sudah 5 apa 6 kali dari kebutuhan bulanan apa belum? Kalau sudah lebih, ya bangun sidik-sidik rawa pola untuk mengerjakan, misalkan bersihin, bangun kit nggak apa-apa untuk mengeluarkan dikit-dikit. Tapi kalau belum, maka bangunlah yang cash ini sudah pasti. Apa itu cash ini sudah pasti? Berarti pembayaran. Ya, cash ini sudah pasti walaupun dia belum bayar, tapi sudah ada perjanjian. Kalau cash tempo harus ada perjanjian di awal.
dia DP misalkan 10 juta saja, 5 juta, sudah langsung bikin perjanjian, kalau terjadi one prestasi arahnya gimana? Apakah DP dikembalikan sekian persen atau bagaimana? Jangan biarkan konsumen mengambang. Gitu ya. Nah, kalau konsumen mengambang terjadi sesuatu, akhirnya engkel-engkelan, akhirnya negosiasi. Kalau sudah ada perjanjian sudah jelas. Maka Jadi Mas Bedit, yang sudah pertanyaannya, Mas Bedit, dia punya plafon 500 juta di bank, yang itu belum diambil. Apakah diambil enggak dalam situasi seperti ini untuk bangun main gate dan sebagainya? Nah, itu Mas Agung ya? Ya, Laras. Karena gini Pak Bambang, pada akhirnya kan kita bikin sesuatu yang bagus di situ. Kebetulan di sekitar situ itu memang sudah ada beberapa pemain. Nah, posisinya saya di pinggir jalan utama dan kebetulan kualitas bangunannya agak lebih baik dibanding yang lain. Ini sekarang effortnya kan sebenarnya kelihatan. Kalau mungkin alamnya nggak ada pandemi, mungkin ini lebih cepat kita mungkin jualan sebenarnya. Tapi karena kayak gini lah, saya tuh pengennya itu kita juga nggak kelihatan, wah kayak mesti terdampak, kayak sepi, kayak gini, kayak mumet, kayak lah. Saya ingin menampilkan yang seperti itu sebenarnya. Tapi ya bingungnya itu tadi kira-kira. Artinya gini, ada nggak piutang konsumen lama kita yang kita bisa jaga kalau 500 gitu kita ambil, maka itu akan kembali cepat gitu. Nah, ada nggak itu? Ini kayak ajak piutang gitu loh Mas Agung. Ya. Jadi kalau kita punya konsumen yang sudah perjanjian cash tempo, punya piutang sekian, ya berarti berani kita. Tapi kalau konsumen urung perjanjian, cuma DP, cuma ini kan ora iso digunakan nih, ora iso diharapkan. Gini, kalau yang ruko itu kebetulan cash temponya itu sudah tinggal pembayaran terakhir, tapi yang paling terakhir 70. Karena itu terus terang yang kemarin bantu kita. Mas Agung. Jadi intinya gini loh. Pertama, yang Bapak sampaikan Mas Bedit, Mas Agung harus punya cadangan minimal 6 bulan ini untuk operasional. Itu Mas, karena situasi kan nggak tahu nih juga salah satunya pertimbangan. Dianggap nol, tidak ada jualan. Betul. Kedua, prinsip Mas Bedit mengatakan ada nggak piutang di luar. Jadi piutang di luar itu hanya diambil cepat dengan RC yang dicairkan. Artinya supaya barter dhisik gitu loh Mas. Artinya anjak piutang nek dalam sistem perbankan. Piutangnya, Mas, contohnya piutangnya 200 juta, ya nggak apa-apa. Piutang 200 juta kan nyaure, dapatnya 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan kan kelamaan, itu kan. Jadi kita hanya boleh ngambil 300 juta sama dengan piutang yang ada di konsumen, itu Mas Bedit ya? Jadi kita itu boleh. Kita mengeluarkan uang, itu sudah ada harapan uang masuk gitu. Itu. Tapi kalau tidak ada barternya, lebih baik jangan. Itu kan ya. Harus Pak. Ya itu aja. Paham. Ya. Gitu Mas? Oke, siap. Ya lanjut. Oke, Pak. Lagi? Sampun cukup. Pak Umar Hamdani. Dari mana Mas Umar? Iya. Saya Umar yang dari Madura. Wah, Madura kelingan aku. Ya. Itu sama teman seangkatan angkatan 4 kalau enggak salah. Iya, angkatan 4. Sudah punya lokasi belum? Kok tanya-tanya? Ya itu bareng. Proyeknya angkatan keempat join sama angkatan 11. Waduh, sudah punya lokasi belum? Mas Umar. Internetmu Madura angel lu. Madura. Kena laut. Madura. Lanjut, ganti dulu sampai dibuka dulu aja nggak apa-apa. Ganti lainnya. Apa? Nggak ada lagi? Ada yang tanya? Mas Umar? Mas Bedit? Monggo jelasin yang lain Mas Bedit. Ini belum ada pertanyaan. Tinggal waktu 10 menit lagi. Setengah 10. Pas 2 jam. Pas 2 jam. Ada lagi pertanyaan? Ini aja. Saya kemarin ini Pak. Namanya bagaimana kita memunculkan leads. Jadi kemarin ada gini.
Saya ada promo gini. Ini kelihatan nggak ya? Monggo Mas, Saya share. dengar. Kelihatan ya? Oke, saya share gini. Jadi di Wonogiri, Pak Bambang, proyek kita, Ya. kita share bahwa ini kan waktunya lockdown nih. Nah. Yo saat begini apa enak nah, di rumah mertua kan gitu ya. Maka apa yang penting apa? Jadi 75 juta. Nah, 75 juta ini apa yang disebut namanya cost leadership. Jadi kita menimbulkan ketertarikan dulu, yang penting lead masuk dulu gitu kan ya. Tetapi kita tidak berbohong karena itu ada bintangnya. Jadi 75 juta itu bukan harga. Jadi gitu, ketika nanti lead masuk 75 juta itu apa? Jadi Bapak Ibu 75 juta itu adalah nilai kaflingnya, gitu ya. Nah, nilai kaflingnya. Terus setelah itu Bapak membangunnya angsur 1 tahun sampai 1,5 tahun. Jadi ini seperti orang-orang tua dulu, kita dulu beli tanahnya dulu 75 juta, habis itu kita bangunkan, Bapak angsur banguni sekian juta per bulan sampai 1,5 tahun. Loh, kalau saya beli kaflingnya 75 juta piye? Sementara ini belum boleh, Pak. Tetap harus plus rumahnya gitu ya. Jadi apa? Yang penting menimbulkan ketertarikan dulu. Orang hubungi dulu. Dan prinsipnya tidak bohong. Gitu ya. Setelah menghubungi nanti tidak laku yang 12 kali ini terlalu mahal ya enggak apa-apa. Ada KPR yang lain, ada promo lain, begitu. Intinya itu. Jadi sekali lagi menimbulkan ketertarikan dulu, orang kalau scroll iklan di Facebook itu dia berhenti, kok murah 75 juta. Dia hubungi, begitu 75 juta hubungi, kita jelaskan bahwa itu angka minimal dulu atau kaflingnya dulu, boleh dicicil juga, habis itu rumahnya dicicil. Tetapi boleh nggak kaflingnya tok? Ya ora oleh gitu, tetap plus rumahnya. Tetapi kan ada lead yang masuk nih. Ada yang hubungi dulu gitu. Ini ada cerita Mas Badit, sama dengan seperti itu yang dilakukan oleh Pak Rianto. Ada Pak Rianto? Wonten Pak Yai. Nah ini Pak Rianto. Ini lebih ekstrim lagi nih cerita nih Mas Badit. Pak Rianto itu Karanganyar. Belas Mas Agung dan teman kawan itu belas 2-3 bulan nggak ono jualan, tidak ada mati suri. Karena sebelahnya ada perumahan yang jauh lebih bagus dan kompetitif. Maka tak kasih gimmick kalau gini Mas. Karena Pak Rianto itu rajin banget. Kita sudah mungkin ini hari ke-15 atau berapa? Hari ke-12 karena per 2 hari sekali kita ada online gini Mas. Ya. Itu coba Mas Rianto, Mas Rianto bisa nyampaikan pengalaman kemarin. Iya Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Assalamualaikum. Mohon bimbingannya Pak Haji. Monggo. Cerita Halo, kemarin, Mas. Jadi gini, ceritanya gini, kemarin sebelum kita mohon saran dari Pak Kiai Bambang, itu kan penjualan di kita kan stuck, apalagi dalam kondisi seperti ini. Kemudian kita juga langsung berhadapan dengan kompetitor itu head to head gitu loh, dengan 3 kompetitor yang memang sudah bonafit gitu loh. Ceritanya gitu lah. Ini kita pertama kita bersaing dengan kompetitor besar, yang keduanya kita menghadapi kondisi seperti ini, dan ketika kita main di core bisnis mereka, istilahnya di apa ya, istilahnya standar mereka akhirnya menurunkan harga drastis gitu loh Pak Haji. Ceritanya gitu. Terus akhirnya saya konsultasi dengan Pak Kiai, akhirnya dapat saran dan saya jalankan. Alhamdulillah ini ya sekitar seminggu ini ada sekitar hampir 100 lead masuk itu. Dan kita sudah closing beberapa. Gitu. Closing berapa Mas? Ya lebih dari 5 Pak Kiai. Nah, bayangno Mas. Ya. Ya betul. Jadi yang penting lead masuk dulu. Terus yang penting lagi kita tidak bohong loh ya. Tidak boleh ada lebih dari 5. 5. Caranya Mas Rianto, ceritain teman-teman semua. Nah, itu saya bikin konten, saran Pak Kiai kan kemarin cukup angsuran 300.000 sampai 500.000. Jadi proyek tertentu saya cukup angsuran 300.000 terus sama 500.000. Kemudian untuk DP suka-suka gitu. Nah, akhirnya kan banyak sekali lead masuk gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Iya, angsuran 300.000 caranya piye? Telung bulan kan sudah 300.000. Oke. 10 bulan itu Pak Kiai malah. Kita kasih 10 bulan itu Pak Kiai. Berapa? 10 bulan. Nah, itu kan karena apa Mas? Ya coba bantu tahu. Ya, jadi kita intinya kita akan menjelaskan ke konsumen ini gimana ceritanya Pak, oke, gimana aturan mainnya kan seperti itu. Ini jadi sifatnya itu kita itu kebijakan Pak, Bu.
kita sifatnya kebijakan, kita sifatnya membantu pemerintah dalam rangka menghadapi wabah ini. Jadi walaupun dalam kondisi wabah corona bukan halangan jenengan untuk memiliki rumah gitu loh. Nah di kami itu ada kebijakan seperti ini, cukup jenengan mengeluarkan 300.000, jenengan sudah bisa ayem, istilahnya sudah bisa memiliki unitnya di tempat kami seperti itu. Dan nanti kebijakan itu kan prediksi pemerintah kan 3-4 bulan kan ekonomi belum stabil. Lah kita malah memberikan kebijakan sampai 10 bulan. Jadi bulan 11-12 monggo nanti untuk kafling bisa pelunasan, untuk unit kalau di kami kan bisa sampai 2 tahun. Seperti itu Pak Yai penjelasannya. Dan mereka rata-rata malah kita pengen jaringnya itu ikan kecil, kita dapat juga yang ikan-ikan besar gitu. Akhirnya yang cash, yang ini ya. Akhirnya yang tunai dapat nggak yang besar-besar? Yang tunai insya Allah akhir bulan ini rencana ada sekitar 5 unit Pak Yai itu. Loh Mas Bedit. Itu. Padahal mati suri loh Mas. Dan pesaingnya berkecimpung 3 loh ya. Itu PT besar semua Pak, itu 500 unitan, 200 unit gitu kompetitor saya. Nah, jadi gini teman-teman. Tapi ada yang bedakan Mas Bedit. Yang bedakan itu Pak Rianto itu termasuk developer yang wes tobat Mas. Itu yang bedakan salah satunya. Bukan tobat, artinya api dan cita-citanya sangat mulia Mas. Pengen sedekah, kepengen ini, kepengen punya ini, maka saya mati-matian juga support Mas Bedit. Itu yang karena memang akad mereka bukan akad karena ingin kaya toh. Ya di WA terus saya hanya baca aja. Karena akadnya mereka ingin membantu banyak orang dan dia punya pesantren kecil-kecilan sudah. Ini yang membuat luar biasa. Karena di situasi masa-masa ini ya Gusti Allah gitu Mas yang bisa nolong kita semuanya, bukan karena kita punya kekuatan seperti sekarang Mas Bedit punya CSR dan sebagainya. Nah ini satu hal yang cukup luar biasa. Gitu Mas Bedit ya. Teman-teman semuanya, karena ini sudah jam 9:30 tepat, sudah 2 jam ini. Rakroso Mas Bedit tapi hampir 1,5 jam ya. Ngasih top tenan aku, senang banget saya, bangga banget, senang banget ya. Itulah salah satu guru kita, guru di pesantren ya. Besok hari Jumat juga akan datang lagi salah satu guru lagi kita di pesantren properti, Mas Taufana. Nanti setelah itu ada lagi Pak Ragil. Ragil apa namanya? Ragil Rian. Bentar lagi ada Pak Suryadi Setioso. Ada lagi nanti Pak Gagah Chandra. Ada lagi Mas Rekotomo, ya. Ada lagi Mas Haris Marga. Nanti akan beruntun 2 hari sekali saling bergantian dan memperkenalkan guru-guru di pesantren properti. Dan saya juga terima kasih Mas Agung. Ya alhamdulillah akhirnya closing juga walaupun dia masih kerja di perbankan, akhirnya terinspirasi, akhirnya dulu ikut latihan berapa hari itu nggak tahu, saya lupa. Yang 1 minggu Mas ya? 1 minggu itu berapa dulu saya lupa. Akhirnya itu. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih sekali kepada Mas Bedit Nana Sembada yang dari Magetan menyempatkan berbagi pengalaman pada teman-teman semuanya. Juga teman-teman yang sudah hadir di sini sampai ketemu ya hari Jumat besok. Juga saya sampaikan juga di pesantren properti memang akan membuka istilahnya cabang di beberapa kota di Indonesia sebagai edukasi kepada masing-masing daerah. Monggo teman-teman juga berkenan menyebarkan dakwah ini. Seandainya berkenan nanti bisa chat ke admin, akan kita masukkan ke grup bagaimana dakwah di bidang ekonomi khususnya kepada anak-anak bangsa ini supaya mengenal ilmu properti bisa menyebar di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, ada kata-kata akhir, Mas Bedit, monggo bisa sampaikan kepada seluruh peserta. Ya, jadi pada intinya dalam kondisi seperti ini kita malah akan keluar daya ledak kita. Jadi yang semula santai-santai kita terpaksa harus kuat, yang semula mungkin karyawan kita yang biasanya
kita agak maklum sedikit, ini karyawan kok kerjanya kayak gini, agak maklum sedikit, maka saat-saat begini waktunya kita tegas gitu kan ya. Yang terpenting adalah kuatkan mental karyawan kita. Karena karyawan kita saat begini was-was, Pak. Ini aku jualan rumah, jangan-jangan bosku iso bangun gitu kan ya. Ini jangan-jangan utang kontraktor gak bisa dibangun. Nah, itu kan karyawan bingung, dan juga mereka was-was dengan nasibnya sendiri. Jangan-jangan perusahaan tutup, gitu ya. Jangan-jangan saya di PHK. Maka share visi, share kekuatan, share nilai-nilai perusahaan Bapak Ibu semua ke karyawan, sehingga karyawan menjadi satu visi dengan kita semua, mental kita kuat, mereka kuat. Dan yang terpenting dalam kondisi begini, spiritual kita kuatkan, dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bersama dan gunakan daya ledak kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Habis gelap terbitlah terang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bedit. Sekali lagi salah satu mohon Mas Bedit, apa yang pengalaman kami 4 tahun lalu di tadi yang 1000 unit tadi, mohon bisa disempurnakan Mas Bedit. Dan terima kasih semuanya. Sampai ketemu Jumat. Mungkin saya Mas Agung dari Mas Agung, karena kita juga di Kota Grobogan belum ada edukasi tentang pesantren properti. Berkenan Mas Agung ngechat, kalau berkenan juga bagian dari pesantren properti mengedukasi di daerah Grobogan, supaya kita edukasi kepada seluruh masyarakat, itu perjuangan pesantren kita bisa berjalan dengan baik. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Kita telah menyelesaikan kelas malam hari ini. Semoga malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, khususnya untuk Pak Guru kita, Pak Bambang, Pak Bedit. Alhamdulillah ada juga Pak Kinkin. Semoga beliau, guru-guru kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi kekuatan, selalu diberi kelancaran dalam aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Kembali saya mengingatkan, nanti hari Jumat ada kelas lagi dari guru saya juga, teman-teman saya juga yang nggak kalah hebatnya mungkin dari semuanya, yaitu Pak Erdi Taufana yang memiliki Eco-living. Eco-living, ya betul sekali. Insya Allah nanti hari Jumat biasa jam 7:30 kita akan mulai kelasnya dengan gurunya Pak Erdi. Dan juga mungkin ada yang ingin mengikuti kelas marketing, khusus marketing, saat kan lagi pandemi ini lagi sulit, mungkin ada yang ingin mengikuti kelas marketing, bisa ikutnya kelasnya nanti hari Senin tanggal 19. Yang mungkin yang berminat bisa WA, nanti saya tulis di chat WA-nya. Bisa di chat ke adminnya kalau ingin mengikuti kelasnya khusus hari Senin. Nanti yang mengajar insya Allah ada Pak Asyikin. Bisa dibilang guru saya juga, itu semua guru saya juga alhamdulillah. Jadi yang ingin mengikuti kelas marketing bisa hari Senin nanti tanggal 19 gitu. Mungkin banyaknya yang ingin mengikuti kelas di Zoom, mohon maaf yang ada di YouTube sekarang. Mungkin kita dan saya dan teman-teman berusaha mengembangkan kembali kelas online ini, semoga bisa menjadi lebih baik. Mungkin kedepannya kami akan memberikan dobrakan-dobrakan baru, kami akan memberikan materi-materi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi untuk teman-teman bapak-bapak atau yang saudara-saudara ingin mengetahui lebih lanjut tentang properti, bisa join ke kita, bersama-sama kita belajar tentang properti begitu. Karena kita sudah di akhir acara, saya dan teman-teman memohon maaf jika ada salah dan kekurangannya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Jadi cukup saya Fadil undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.